Bab 231, menggabungkan 4 harta menjadi 1. Huang Xiaolong menghabiskan beberapa hari mendatang dalam rutinitas yang sama, mengambil setetes geosentris Buddha Elixir dan mengaktifkan 10 Buddha formasi untuk berlatih seni sumi yang saleh. Detik menjadi menit yang berubah menjadi hari, ki dan kekuatan spiritual Huang Xiaolong berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hanya dalam 10 hari, Mid Xiantian Third Order, Huang Xiaolong maju ke puncak Mid Xiantian Third Order. 20 hari kemudian, Huang Xiaolong menerobos ke Ordo ketiga Xiantian. Pada saat yang sama Huang Xiaolong mencapai Orde ketiga, jumlah lengan yang bisa dia bentuk menjadi 2 kali lipat menjadi lebih dari 120. Namun, setiap lengan tambahan setelah itu menjadi lebih sulit untuk dibentuk. Sebelumnya, ia dapat membentuk minimal 3 hingga 4 lengan dalam latihan sehari, tetapi setelah mencapai 120 lengan, ia bisa, paling banyak, membentuk 1 lengan tambahan dari latihan sehari. Dengan eliksir Buddha geosentris dan penempaan energi Buddha pada pembentukan inti, pertahanan dan kekuatan fisik Huang Xiaolong ditingkatkan setiap hari. Ketika indera spiritual Huang Xiaolong menyapu tubuh bagian dalam, ia menemukan lapisan pendaratan Buddha di atas lubang, meridian, tulang, dan sumsumnya. Waktu terus mengalir. Terpencil dalam God Limit, Sumi, Huang Xiaolong telah berlatih selama sedikit lebih dari 1 bulan, budidayanya sudah berada di puncak Orde ketiga Xiantian akhir dan kitab suci metamorfosis tubuhnya maju ke tahap 10, Crouching Tiger. Pada hari khusus ini, seperti hari-hari lainnya di bulan itu, Huang Xiaolong menelan setetes geosentris Buddha Elixir dan mulai berlatih seni sumi yang saleh dalam formasi 10 Buddha di tengah aula kuil. Sebuah kesibukan lengan halus muncul di tubuhnya, sementara naga hitam dan biru melayang di kekosongan di atasnya, dengan rakus melahap ki naga sejati mengalir dari ruang lain. Mungkin itu adalah efek dari energi Buddhisme dari dunia Buddha, tetapi sekarang ada lapisan pendar cahaya emas pada permukaan sisik naga kembar. Tiba-tiba, Huang Xiaolong bergetar dan 1 menit gema terdengar dari tubuhnya, diikuti oleh cahaya keemasan terang. Naga hitam dan biru di kekosongan di atas meraung tanpa henti. Momentum yang lebih kuat dari sebelumnya dipancarkan dari Huang Xiaolong. Xiantian Fourth Order. Setelah silih 2 bulan yang berat, Huang Xiaolong akhirnya berhasil menembus Xiantian Fourth Order. Ki dunia bawah tanah yang melimpah, ki naga sejati, dan ki Buddhisme mengalir di sepanjang tubuh Huang Xiaolong. Sebelumnya, di Laut Ki Huang Xiaolong, hanya ada 2 jenis pertempuran ki yang telah terbentuk, satu adalah ki pertempuran Netherworld dalam bentuk Archdemon of Hell dan yang lainnya adalah Dragon Divine Primordial. Tapi sekarang, ada ki baru tambahan yang terbentuk dalam bentuk Buddha emas. 3 mandat besar yang telah terbentuk. Untuk kecepatan terobosan Huang Xiaolong yang mengkhawatirkan ke Xiantian Fourth Order, selain geosentrik Buddha Elixir, 3 mandat besar memainkan peran penting dengan mempercepat laju penyerapan energi spiritual Huang Xiaolong. Akhirnya, aku berhasil menembus Orde keempat. Huang Xiaolong menghentikan latihannya saat matanya berbinar karena sukacita. Melangkah ke urutan keempat, kekuatannya lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan saat dia berada di Kekaisaran Duanren. Ketika Huang Xiaolong meninggalkan Kekaisaran Duanren menuju Kekaisaran Buddha yang terberkati untuk mencari Gunung Ilahi. Sumi, dia hanya Orde kedua Xiantian. Sekarang, dia 2 tingkat lebih tinggi. Menghitung kembali, itu belum 3 tahun sejak Huang Xiaolong melangkah ke ranah Xiantian dan berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Aku ingin tahu apa yang dicapai kekuatan Xie Putih level. Huang Xiaolong merenung. Ketika mereka bertarung satu sama lain untuk kejuaraan pertempuran kota Kekaisaran, Xie Putih adalah Xiantian Orde 2 awal, seluruh level di atas Huang Xiaolong, tapi sekarang, sangat mungkin bahwa Xie Putih belum mendekati Ordo ketiga Xiantian. Sudah waktunya baginya untuk bergegas kembali ke Kekaisaran Duanren, mungkin kembali pada waktunya untuk menghadiri adik perempuannya Huang Min dan upacara pernikahan Guo Tai. Huang Xiaolong kabur dalam kedipan, meninggalkan kuil Sumi. 10 formasi Buddha kuno dari God Limit. Sumi terletak di perut gunung. Dalam retrospeksi, Huang Xiaolong benar-benar tersembunyi dari dunia luar selama 2 bulan latihan ini. Keluar dari Met, Sumi, gunung pasir seukuran God Limit, Sumi terbang dari tanah ke telapak tangan Huang Xiaolong dengan gelombang, tumbuh hingga seukuran telapak tangan dalam prosesnya. Huang Xiaolong menyerap gunung emas ke dalam tubuhnya, melayang di atas laut jiwanya seperti 3 harta surgawi lainnya, namun, pada saat itu, gunung dewata. Sumi, pagoda harta karun Linglong, cincin binding dewa, dan mutiara jiwa absolut yang mati sunyi baru-baru ini, meledak dalam sebuah prisma cahaya terang. Energi Buddhisme dari God Limit. Sumi membanjir keluar, menyebar ke setiap sudut lautan jiwa Huang Xiaolong. Seolah-olah 3 harta surgawi beresonansi dengan energi Buddhisme yang berasal dari Met. Sumi, ketiganya pagoda harta karun Linglong, God Binding Ring dan Absolute Soul Pearl bersinar lebih cerah, mengeluarkan suara dengungan panjang yang tak terduga. Merasakan reaksi aneh dari 4 harta surgawi, Huang Xiaolong tercengang. Ketika dia memasuki Buddha Cavern, bahkan ketika dia berada di Laut Penderitaan, pagoda harta karun Linglong, dewa mengikat cincin dan mutiara jiwa absolut menunjukkan sedikit reaksi, tetapi pada saat ini, reaksi mereka radikal sampai ekstrim. Dari persepsi Huang Xiaolong, tampaknya 3 harta surgawi itu takut akan gunung ilahi. Sumi, bersatu untuk melawan energi Buddhisme yang keluar dari gunung emas. Namun itu sia-sia, semburan energi yang kuat melemah dan berkurang di bawah cahaya keemasan yang tampaknya lembut. Huang Xiaolong terus menonton, berpikir itu hampir berakhir, tetapi keempat harta surgawi tiba-tiba beberapa keluar dari tubuhnya tinggi-tinggi ke udara, terbang dalam gerakan melingkar. Kekuatan hisap yang kuat datang dari Met. Sumi, memegang Linglong Tracer Pagoda, God Binding Ring dan tahanan Absolute Soul Pearl, mendekatkan mereka pada dirinya sendiri. Meskipun mereka berjuang dengan panik, tidak ada yang berhasil terbang lebih dari 100 meter dari God Limit. Sumi.
Seiring berlalunya waktu, jarak antara empat harta surgawi memendek, meskipun cahaya berseri-seri dari pagoda harta karun Linglong, God Binding Ring dan Absolute Soul Pearl meningkat, perlawanan dan perjuangan sia-sia. Pada akhirnya, tiga harta surgawi masuk 10 meter dalam God Limit. Area lingkaran emas Sumi. Pada saat ini, pilar cahaya lusen melonjak dari puncaknya, 10 patung Buddha diproyeksikan di udara. 10 patung Buddha yang sama dari formasi kuno suci di intinya. Munculnya 10 Buddha meningkatkan God Limit. Kekuatan Sumi, energi Buddhisme menabrak seperti gelombang pasang tak berujung ke lingkungan. Seketika berkelok-kelok di sekitar pagoda harta karun Linglong, God Binding Ring dan Absolute Soul Pearl menghisap mereka ke dalam tubuh emasnya. Pagoda harta karun Linglong langsung turun menjadi paviliun pagoda di tengah jalan, cincin pengikat dewa diserap ke dalam salah satu dari banyak puncak di Gunung Dewata. Sumi, sedangkan mutiara jiwa mutlak berdiri di puncak yang berbeda. Ketiga harta surgawi masih berkilau cerah tetapi tidak lagi menentang, seolah-olah mereka telah mengekangnya. Menonton seluruh adegan, Huang Xiaolong tercengang. Ketiga harta surgawi diserap oleh God Limit. Sumi, menjadi satu kesatuan. Pada saat ini, di God Limit, Sumi, naga api Qi, energi spiritual suku dewa kuno dari medan perang kuno God Binding Ring dan energi jiwa dari Absolute Soul Pearl semua berkumpul bersama, bertautan dengan energi Buddhisme yang berasal dari God Limit. Sumi sendiri, membawa 4 jenis energi spiritual di satu tempat. Dengan putaran pergelangan tangan kanannya, God Limit, Sumi melayang ke tangan Huang Xiaolong. Mempelajari 4 harta yang telah digabungkan menjadi satu, Huang Xiaolong tersenyum kecut pada dirinya sendiri, bisakah God Limit? Sumi disebut God Limit, Sumi masih. Dia seharusnya menyebutnya Gunung Sumi Linglong Dewa mengikat absolut mutiara. Tapi, 4 harta yang digabung menjadi satu mungkin bukan hal yang buruk. Karena Huang Xiaolong sangat merasakan itu setelah diserap ke dalam gunung ilahi. Sumi, pagoda harta karun yang berling, kekuatan cincin binding dewa dan Absolute Pearl tidak berkurang. Bahkan, itu tampaknya meningkatkan God Limit. Kekuatan Sumi. Bab 232, bukankah kamu urutan ketiga Xiantian? Melihat versi perbaikan God Limit, Sumi, Huang Xiaolong tidak bisa tidak membayangkan, jika semua harta surgawi dalam daftar adalah untuk bergabung dengan Met. Sumi, sejauh mana itu akan memperkuat kekuatan magis gunung emas kecil ini? Kemudian, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, ini sangat tidak mungkin, bahkan untuknya. 32 harta surgawi tersebar di mana-mana, kemungkinan mengumpulkan semuanya hampir nol. Beberapa harta surgawi ini mungkin bahkan tidak ada di dunia martial spirit. Selain itu, ada kemungkinan beberapa dari harta surgawi ini sudah dikendalikan oleh orang lain. Jika dia bisa menemukan mereka, begitu juga orang lain. Memfokuskan pikirannya, Huang Xiaolong menyerap li baru, God Limit. Sumi masuk ke tubuhnya dan meninggalkan area hutan dengan kedipan. Beberapa saat setelah Huang Xiaolong menghilang, dua siluet tiba, menembus angin dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Aneh, aku yakin aku merasakan fluktuasi harta dari sini. Bisakah orang lain melakukannya sebelum kita? Pergi, teruslah mencari. Setelah meninggalkan daerah hutan lebat, Huang Xiaolong terbang ke selatan. 1 jam kemudian, dia berhenti. Sesampainya di Northside Merchant City, dia mengingat kejadian itu ketika dia menerima ritual pengudusan dari energi Buddhisme Buddha altar yang diberkati. 1 jarum beracun Chen Dingyuan menyergapnya. Sebuah kilatan dingin melintas di matanya ketika dia melangkah menuju Northside Merchant City dan mencari-cari lokasi Chen Mansion. Di salah satu pekarangan kecil di sisi utara Chen Mansion, Chen Dingyuan sedang beristirahat santai di aula utama halaman ketika dia mendengarkan bawahannya, Han Fei, melaporkan tentang KTT Puncak Tahunan Keluarga. Setiap tahun, generasi muda keluarga Chen akan berjuang untuk mendapatkan peringkat dalam upaya untuk merebut gelar Puncak Keluarga ke tangan mereka. Tuan muda, dengan bakat dan kemampuan kamu, gelar Family Peak tahun ini hanya bisa menjadi milik kamu. Han Fei tersanjung. Chen Dingyuan tertawa dengan yakin, tentu saja aku akan memenangkan tempat pertama dalam KTT Puncak Keluarga tahun ini. Setelah itu, aku juga akan memenangkan tempat pertama di KTT 4 Keluarga. Han Fei tertawa, seperti yang Tuan Muda katakan, Luo Wu pasti akan dikalahkan oleh Tuan Muda. Chen Dingyuan mengangguk dengan patuh pada ucapan Han Fei, dan seolah-olah dia mengingat sesuatu, apakah anak itu masih di dalam gua Buddha? Ya, begitu, Tuan Muda. 5 bulan telah berlalu tetapi dia belum keluar. Han Fei menjawab, aku sudah mengirim orang untuk berjaga-jaga di pintu masuk, selama anak itu keluar dan menunjukkan wajahnya, aku akan segera memberitahu Tuan Muda. Chen Dingyuan mengangguk dengan puas, begitu anak itu keluar, aku akan menyajikan dia dengan kenangan yang tak terlupakan. Oh gelombang benarkah? Suara dingin terdengar pada pernyataan Chen Dingyuan. Siapa? Suara dingin terdengar terlalu tiba-tiba, baik Chen Dingyuan dan Han Fei tertangkap basah. Di depan dua wajah yang terkejut itu, bayangan hitam perlahan muncul dari kekosongan di atas. Kamu, wajah tamu mereka membuat Chen Dingyuan dan Han Fei berseru serempak. Tamu tak diundang itu tak lain adalah Huang Xiaolong. Mata Huang Xiaolong sedingin es ketika jatuh pada Chen Dingyuan, itu benar, ini aku. Setelah kejutan sesaat, Chen Dingyuan tertawa getir, Pang, kamu berani masuk tanpa izin ke halaman Chen Mansion aku. Terakhir kali Ordo Xiantian ke-10 terakhir mencoba melakukannya, apakah kamu ingin tahu apa akhir hidupnya? Dia mati tanpa mayat untuk dikuburkan. Terus terang, aku benar-benar mengagumi keberanian dan kebodohan kamu. Saat pidatonya berakhir, Chen Dingyuan perlahan bangkit dari kursinya, mendekati Huang Xiaolong. Pada saat yang sama, Chen Dingyuan menatap Han Fei, yang mengangguk mengerti, dan dengan kabur, memblokir rute pelarian Huang Xiaolong. Meski begitu, Huang Xiaolong setenang hari. Chen Dingyuan berhenti 5 meter dari Huang Xiaolong,
mengeluarkan ejekan dingin yang merendahkan sebelum berkata, berdasarkan fakta bahwa kamu berani masuk tanpa izin ke rumah Chen aku akan memberi kamu kesempatan. Jika kamu dapat mengambil 3 serangan telapak tangan dari aku akan membiarkan kamu pergi, jika tidak, hehe. Petik 2. 1 telapak tangan, kata Huang Xiaolong. 1 telapak tangan. Chen Dingyuan pecah tertawa lagi setelah beberapa saat berhenti. Benar, 1 atau 3 serangan telapak tangan adalah hasil yang sama bagimu karena 1 serangan dariku sudah cukup untuk berurusan denganmu. Pang, apakah kamu siap? Petik 2. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dalam klarifikasi. Aku bilang aku hanya perlu 1 telapak tangan untuk berurusan denganmu. Apa? Wajah Chen Dingyuan berubah dalam kemarahan dalam sekejap mata, kilatan kejam menyala di matanya. Pang kecil, aku cukup baik untuk berbelas kasihan, memberimu jalan keluar, tapi karena kamu telah membuatmu pilihan, lalu pergi mati. Chen Dingyuan melompat ke udara, meninju dengan kepalan penuh niat membunuh di Huang Xiaolong. Jejak tangan besar menembus udara dengan jejak api lavender, ruang di sekitarnya mengeluarkan suara berderak. Sebelum jejak kepalan tangan tiba, gelombang panas menghanguskan arah Huang Xiaolong. Chen Dingyuan adalah puncak ordo ketiga Xiantian, kekuatan penghancur dari satu pukulan bukanlah lelucon. Menurut pemahaman Chen Dingyuan, meskipun Huang Xiaolong menjalani ritual pengudusan di altar Buddha yang terberkati dan berhasil menerobos ke Xiantian Third Order, seorang Pang seperti dia masih jauh dari memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Itulah sebabnya Chen Dingyuan tidak memanggil roh bela dirinya, atau jiwanya berubah. Huang Xiaolong menyaksikan dengan acuh tak acuh ketika serangan Chen Dingyuan datang kepadanya, lalu dengan mengangkat tangannya, sebuah jari menunjuk. Hanya tikaman jari yang sederhana, sidik jari yang kuat menembus ruang angkasa, membungkus bumi seperti tsunami yang berputar. Dalam kabut kelabu gelap yang mengepul menyembunyikan makhluk hitam yang aneh, meratap dengan sedih, mengguncang pikiran seseorang. Jari jiwa mutlak. Menyaksikan momentum besar dari kabut abu-abu gelap yang masuk, disertai dengan jeritan nyaring makhluk hitam yang aneh, wajah Chen Dingyuan menegang. Dengan cepat melompat mundur, dia berteriak, iblis memadamkan Vajra Vigor. Chen Dingyuan sepenuhnya diselimuti selaput emas yang membentuk lapisan pelindung kekuatan Qi. Namun, serangan Absolute Soul Finger menembus lapisan pelindung Vajra Vigor iblis yang memadamkan seperti tidak ada apa-apa, menembus dada orang tersebut dan keluar dari belakang. Itu berlanjut untuk membuat lubang melalui dinding struktur. Puff! Tubuh Chen Dingyuan terlempar kembali dari tumbukan, jatuh dengan keras, darah menyembur keluar dari mulutnya. Tuan muda, Han Fei, yang diberi sinyal untuk memblokir rute pelarian Huang Xiaolong, menyaksikan adegan itu terjadi dalam sekejap mata. Ketika Chen Dingyuan dikirim terbang, dia berkata dengan kaget dan bergegas ke sisi tuan mudanya. Pada luka dada Chen Dingyuan, udara abu-abu gelap beredar, mengeluarkan jeritan melengking, daging berdarah dan wajah lebih pucat daripada kain putih. Kamu bukan Xiantian Third Order. Suara yang datang dari tenggorokan Chen Dingyuan serak saat dia menatap dengan mata terbelalak kaget pada Huang Xiaolong. Dia tidak bisa mengerti sama sekali, dia ingat dengan benar bahwa ketika Huang Xiaolong sedang menjalani ritual pengudusan di Thousand Blessing Square, dia baru saja menerobos ke Xiantian Third Order. Bagaimana dia berubah menjadi Xiantian Fourth Order sekarang? Siapa yang memberitahumu bahwa aku Xiantian Third Order? Huang Xiaolong balas dengan cibiran dingin. Tanpa menunggu, Blades of Asura muncul di tangannya, dan dengan ayunan, sebuah bunga tak menyenangkan mekar di udara, yang menghilang pada saat berikutnya dengan cara yang sama seperti hantu. Chen Dingyuan menjerit. Dari tengah dahinya, darah menyembur keluar seperti air mancur dari tanda bunga yang tertinggal di dahinya. Chen Dingyuan meluncur ke lantai dengan kaku, mata terbuka karena kengganan. Tuan muda, Tuan muda! Han Fei berteriak ketakutan, mengguncang tubuh Chen Dingyuan dengan tangan gemetar. Tapi, tidak peduli seberapa keras Han Fei bergetar, tidak ada jawaban dari Chen Dingyuan. Pada saat ini, Huang Xiaolong mendekat. Han Fei berputar-putar ketakutan, menonton Huang Xiaolong. Detik berikutnya, dia berteriak, seseorang, ada seorang pembunuh. Tetap saja, itu tidak menyelamatkannya, tepat saat kata-katanya berakhir, Huang Xiaolong menunjuk jari, menembus pelipisnya. Setelah berurusan dengan Han Fei, Huang Xiaolong melompat, menghilang dari tempat dengan penyembunyian ruang. Bab 233, kembali di kota kerajaan Duanren. Tepat saat ujung jubah Huang Xiaolong menghilang ke dalam kehampaan dan tubuh Han Fei jatuh ke lantai, sesosok tubuh bergegas mendekat, menembus angin. Siapa yang berani membuat masalah di rumah Chen aku? Orang ini adalah orang tua berusia 80-an, dengan iris berwarna hijau cerah, mengenakan jubah murbei. Orang tua ini adalah kepala pejabat rumah Chen, Jiang Rong. Jiang Rong melayang ke lantai. Menonton Chen Dingyuan dan Han Fei berbaring di genangan darah, dia memucat. Tuan muda Dingyuan. Dia mencapai tubuh Chen Dingyuan dalam beberapa langkah, menangis hampir histeris. Tak lama, berita itu mengguncang seluruh Chen Mansion, mengumpulkan lebih dari 1000 ahli Chen Mansion untuk mencari pembunuh sementara Huang Xiaolong sudah dalam perjalanan ke gerbang Northside Merchant City. Namun, ketika dia tiba di kota, itu terkunci. Melihat gerbang kota tertutup rapat, Huang Xiaolong mencibir dingin. Berjalan ke gang yang sepi, siluet Huang Xiaolong menghilang ke udara tipis, muncul lagi di dalam aula kuil Sumi. Mengaktifkan formasi 10 Buddha, gunung emas menyusut menjadi seukuran butiran pasir ketika Huang Xiaolong mengendalikan penerbangannya, terbang keluar dari Northside Merchant City di dataran tinggi di troposfer. Tentu saja, Huang Xiaolong memiliki metode lain untuk meninggalkan kota seperti menggunakan token Archduke Mabo atau yang diberikan Buddha token Si Fantian kepadanya. Namun, salah satu dari tindakan ini akan menarik terlalu banyak perhatian. Karena dia telah memutuskan untuk pergi, dia tidak ingin memimpin masalah dengan caranya. Keluar dari kota pedagang Northside, Huang Xiaolong terus melakukan perjalanan melalui Godlimit. Sumi,
Terbang ke selatan. 2 jam telah berlalu pada saat dia memutuskan untuk berhenti. Dalam 2 jam itu, Huang Xiaolong mengaktifkan formasi 10 Buddha untuk mengendalikan Gunung Dewata. Penerbangan XUMI menghabiskan persediaan pertempuran Qi-nya. Qi dan kekuatan internal Huang Xiaolong sebanding dengan Qi pertempuran Xiantian Fifth Order, namun itu hanya cukup baginya untuk memasok Met Sumi dengan energi 2 jam. Orang dapat membayangkan energi yang melelahkan dan mengerikan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan Gunung Ilahi. Sumi. Turun ke tanah, Huang Xiaolong pergi ke aula samping, menelan setetes geosentris Buddha Elixir dan mulai memulihkan Qi pertempuran dan kekuatan internalnya. Suatu hari kemudian, Huang Xiaolong berhenti berkultivasi, baik pertempuran Qi dan kekuatan internalnya penuh. Aku ingin tahu berapa lama gunung berapi itu Sumi bisa terbang jika aku menggunakan batu roh kelas 1 untuk mengaktifkan formasi 10 Buddha. Sama seperti dia berpikir untuk dirinya sendiri, tangan Huang Xiaolong sudah bergerak, mengeluarkan batu roh kelas 1 dari cincin Asura. Dengan sebuah gerakan, Huang Xiaolong mengirim batu roh kelas 1 ke pusat formasi 10 Buddha. Formasi kuno yang suci bereaksi secara instan. Energi yang terkandung dalam batu roh kelas 1 berputar dalam badai energi ketika formasi bersinar terang, mengaktifkan dan merobek ruang dengan sendirinya. Batu roh kelas 1 bertahan selama 2 hari di inti formasi 10 Buddha sebelum pecah dan hancur menjadi debu, menghilang di udara. Huang Xiaolong, yang sedang berlatih seni sumi yang saleh, mengerutkan alisnya sedikit, sepotong batu roh kelas 1 hanya bertahan selama 2 hari. Batu roh kelas 1 sangat langka, bahkan jika dia menawarkan 10.000 koin emas di rumah lelang, dia mungkin tidak dapat membeli satu. Biayanya terlalu tinggi. Sisi baiknya, setelah keempat harta itu bergabung menjadi satu, Huang Xiaolong memperhatikan ketika ia berlatih seni sumi yang saleh dalam formasi 10 Buddha bahwa naga api Qi dari pagoda harta karun Linglong, energi suku dewa kuno dari cincin binding dewa dan jiwa Qi dari Absolute Soul Pearl sedang memperkeras fisiknya seperti energi Buddhisme dari Godlimit. Formasi 10 Buddha Sumi. 4 jenis energi yang melunakkan tubuhnya saat ia mengolah sangat meningkatkan kecepatan kemajuan Huang Xiaolong, sedemikian rupa sehingga ia bisa merasakan peningkatan kekuatan setiap hari. Tempering terus-menerus oleh 4 energi besar ini meningkatkan pertahanan fisik Huang Xiaolong menjadi lebih tinggi daripada Xiantian Fifth Order, baik dalam aspek pertahanan dan kekuatan. Huang Xiaolong melakukan perjalanan kembali ke Kekaisaran Duanren sambil berlatih di kuil Sumi, meninggalkan wilayah Kekaisaran Buddha yang terberkati dengan cepat. Namun, karena harga yang tidak tertahankan untuk mengaktifkan Godlimit Sumi untuk penerbangan, sebagian besar waktu Huang Xiaolong memilih untuk tidak menggunakannya. Menghitung rentang waktu perjalanan, ia akan menggunakan batu roh kelas 1 setiap 4 hari pada formasi 10 Buddha. Meskipun batu roh kelas 1 sangat berharga, dengan cara ini, Huang Xiaolong tidak akan menunda perjalanannya atau kultivasinya. Dia hanya memiliki batu roh kelas 1 yang cukup baginya untuk mencapai Kekaisaran Duanren, dia akan memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak di masa depan. 4 bulan datang dan pergi. Huang Xiaolong bergegas dan akhirnya berhasil kembali ke Kekaisaran Duanren. Dalam kultivasi, semakin tinggi wilayahnya, semakin sulit untuk maju dan Huang Xiaolong tidak terkecuali. Setelah menembus ke Xiantian Fourth Order, kecepatan kultivasinya lebih lambat dari sebelumnya. Meski begitu, dia berhasil mencapai puncak Xiantian Fourth Order dalam waktu 4 bulan, setengah langkah lagi dan dia bisa maju ke Xiantian Fifth Order. Sama seperti Huang Xiaolong menghitung, 20 buah batu roh kelas 1 yang tepat. Yang terakhir hancur menjadi debu ketika dia tiba di wilayah Kekaisaran Duanren dan dia menghabiskan 10 hari untuk mencapai kota kerajaan Duanren. Menatap gerbang kota yang familiar di hadapannya, emosi yang tak dapat dijelaskan menyapu hati Huang Xiaolong, persis seperti apa yang dia rasakan setelah kembali ke Huang Clan Manor dari kota kerajaan Luotong saat pertama kali dia meninggalkan rumah, lebih dari 1 dekade lalu. Menghirup dalam-dalam, Huang Xiaolong mengangkat kakinya dan berjalan menuju gerbang kota. Tidak ada banyak perubahan pada Duanren Imperial City, pemandangan memenuhi matanya yang tidak jauh berbeda 1,5 tahun yang lalu, masih sesibuk dan semeriah, garis-garis gerbong yang tak berujung dan bangunan-bangunan makmur di jalanan. Dalam beberapa hari, ini adalah perayaan pernikahan besar keluarga Guo dan Huang. Aku mendengar bahwa kali ini, semua lebih dari 1000 kerajaan di bawah kerajaan Duanren mengirim utusan atau pangeran mereka untuk memberi selamat atas acara tersebut. Petik 2. Tidak hanya itu, berita yang aku dengar adalah bahwa bahkan Kaisar Duanren sendiri akan muncul di upacara pernikahan. Petik 2. Apa itu identitas asli Huang Xiaolong? Juga, apa hubungan antara Kaisar Duanren dan pengawalnya Cao Su? Petik 2. Siapa yang tahu, tapi aku mendengar Huang Xiaolong tidak ada di kota kekaisaran saat ini. Huang Xiaolong mendengarkan selentingan di sekitarnya saat dia berjalan di sepanjang jalan. Adik perempuannya, Huang Min dan pernikahan Guo Tai berlangsung dalam 3 hari, persatuan antara keluarga Guo dan Huang, dan kota kekaisaran berada dalam suasana yang meriah dengan lentera warna-warni tergantung tinggi di jalanan. Menangkap para pemuda di depan mengatakan Huang Xiaolong tidak berada di kota kekaisaran saat ini, Huang Xiaolong tidak bisa menahan tawa. Adik, di mana kamu mendengarnya dari itu bahwa Huang Xiaolong tidak ada di kota kekaisaran saat ini? Petik 2. Pria muda yang mendengar Huang Xiaolong memanggilnya berbalik, mengamati Huang Xiaolong beberapa kali sebelum tertawa. Adik laki-laki. Kamu sepertinya tidak jauh lebih tua dariku. Aku punya saudara dekat yang bekerja sebagai penjaga di perkebunan Huang, tentu saja aku akan tahu. Dari penampilan kamu, kamu harus mengikuti tetua keluarga kamu ke kota kekaisaran untuk memberi selamat pada Estate Huang Kan. Petik 2. Huang Xiaolong tertegun sejenak atas kata-kata pemuda itu. Dia menertawakannya dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, pemuda ini tampaknya adalah seseorang dari kerajaan bawah, sehingga dia tidak mengenali wajah Huang Xiaolong. Melihat bahwa Huang Xiaolong tidak menyangkal, pria muda itu mengira ia telah menebak dengan benar, ini pasti pertama kalinya kamu di kota kerajaan Duanren, kan? Pada saat ini,
keributan tiba-tiba menyapu jalan-jalan yang ramai, serangkaian kejutan dan kejutan seru terdengar di udara. Huang Xiaolong dan kedua pemuda itu menoleh dan melihat sekelompok orang berlari di jalan-jalan yang sibuk dengan kuda. Salah satu dari pemuda itu memucat, itu adalah keluarga Tai Family. Tai Family, Huang Xiaolong bingung. The Tai Family juga mertua keluarga Guo. Patriark keluarga Guo saat ini, adik perempuan Guo Xiwen, Guo Xiaoxing, menikah dengan patriark keluarga Tai, Tai Fang. Pria muda yang sama itu menjelaskan. Bab 234, Luka Mai Xiaur. Mereka juga mertua keluarga Guo. Huang Xiaolong terkejut. Tetapi kemudian sebuah kerutan muncul di wajahnya ketika dia melihat ke arah murid-murid keluarga Dasi di atas kuda-kuda yang gagah, mengatakan, murid-murid keluarga Dasi sebenarnya berani berpacu dengan kuda-kuda mereka di kota kekaisaran, bukankah mereka takut akan dampak dari hukum? Petik 2. Pertanyaan yang terdengar naif ini membuat pemuda itu tertawa masam sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang keluarga Guo menjadi mertua dengan keluarga Huang, bahkan Kaisar Duan Ren perlu memberi wajah keluarga Guo. Selain itu, keluarga Tai juga mertua dengan keluarga Guo, belum lagi berlomba di jalanan kota kekaisaran, bahkan jika mereka membunuh seseorang di siang hari bolong di jalan-jalan, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Petik 2. Pada saat ini, kelompok murid Tai Family dengan kuda telah tiba dalam jarak 100 meter dari Huang Xiaolong. Orang-orang lain di dekatnya bergegas untuk menyebar dan menghindari jalan mereka. Menonton ini, pemuda itu dengan cemas menasihati, mari kita hindari dengan cepat, kalau tidak murid-murid Tai Family itu akan benar-benar. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, tangannya terangkat dan menarik Huang Xiaolong ke sisi jalan yang lebih aman. Namun, Huang Xiaolong tetap berdiri seperti gunung di tempat yang sama. Pemuda itu tertegun. Tetapi para murid Tai Family hanya selusin meter dari mereka, wajah pemuda itu menjadi pucat dan harus melepaskan tangannya. Seperti orang lain di sekitarnya, ia melompat keluar dari jalur murid-murid keluarga Tai. Pada saat ini, hanya ada beberapa meter tersisa antara kuda berlari dan Huang Xiaolong, sedangkan kelompok murid Tai Family meledak dalam tawa parau setelah kejutan sesaat ketika mereka melihat Huang Xiaolong berdiri di jalan mereka, tidak seperti yang lain yang memiliki lari untuk keselamatan sejak dini. Saudara-saudara, masih ada orang-orang yang tidak takut mati. Pemuda terdepan di antara kelompok itu tertawa keras, dan seolah diberi aba-aba, sisanya tertawa bersamanya. Sementara itu Huang Xiaolong menatap kelompok tertawa dengan ekspresi dingin. Lebih dekat, kurang dari 5 meter di antara mereka, Huang Xiaolong tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan memukul telapak tangannya ke depan. Beberapa lampu emas bersiul melalui ruang, tepat ke murid-murid keluarga Tai. Di depan mata kerumunan di sekitarnya, setiap individu dan kuda yang diserang oleh lampu emas berhenti bergerak, membeku di tempat hanya beberapa meter dari Huang Xiaolong. Pemuda sebelumnya memiliki ekspresi terperangah di wajahnya menatap patung hidup yang terdiri dari murid-murid keluarga Tai. Skill pertempuran macam apa ini? Dan dia bukan satu-satunya yang tampak tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Huang Xiaolong melangkah dengan langkah tergesa-gesa ke arah pemuda yang memimpin kelompok murid keluarga Tai. Melihat Huang Xiaolong mendekati mereka, pria muda itu ketakutan dan marah pada saat yang sama. Untuk menyamarkan ketakutannya, dia mengancam Huang Xiaolong, belatung kecil, kamu benar-benar mati. Kamu benar-benar berani menyerang dan melukai kami. Apakah kamu tahu siapa kita? Kami adalah murid Tai Family. Aku Tai Xiao dan ayah aku adalah patriark keluarga Tai, Tai Fang. Kamu F** King mati, aku katakan. Petik 2. Tai Fang. Huang Xiaolong tertawa kecil. Begitu, bocah cilik ini adalah apa namanya anak leluhurnya Tai Family. Dengan kata lain, dia adalah keponakan Guo Xiwen. Tidak heran bocah ini adalah tuan muda yang sombong lainnya. Huang Xiaolong mengangkat tangan kanannya lagi, jari-jarinya sedikit menekuk seperti cakar saat dia mencengkeram tenggorokan Tai Xiao, mengangkatnya ke udara. Apa yang dia lakukan pada Guo Brothers 2 tahun lalu? Diangkat ke udara oleh tenggorokannya, Tai Xiao memiliki rasa tidak percaya dan rasa takut tertulis di seluruh wajahnya. Berat, kamu berani. Segera lepaskan tuan muda kita, jika tidak, bahkan immortal yang turun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tidak hanya kamu, seluruh keluarga kamu akan dimakamkan bersama dengan kamu. Para penjaga keluarga Tai meraung di bagian atas paru-paru mereka, sementara sisanya menatap kaget pada keberanian Huang Xiaolong, termasuk pria muda yang mencoba menarik Huang Xiaolong ke tempat yang aman sebelumnya. Mendengarkan suara gemuruh dari penjaga family Tai, senyum misterius melengkung di sudut mulut Huang Xiaolong. Tanpa peringatan, ia melepaskan cengkeramannya di tenggorokan Tai Xiao. Namun, tindakan Huang Xiaolong membuat Tai Xiao berpikir dia takut. Sebuah jari menunjuk ke arah Huang Xiaolong ketika Tai Xiao berteriak, kamu belatung, sudah terlambat untukmu bahkan jika kamu membiarkanku pergi sekarang. Aku ingin seluruh keluarga kamu mati. Kamu mati. Sebelum Tai Xiao bisa menyatakan ancamannya yang kuat sampai akhir, Huang Xiaolong memukul telapak tangan lainnya dengan satu putaran pergelangan tangannya, menyerang dengan akurat di dada Tai Xiao. Mengeluarkan ratapan yang mengguncang bumi, tubuh Tai Xiao dikirim terbang. Ketika dia jatuh, banyak darah menyembur keluar dari mulutnya. Tuan muda, para penjaga keluarga Dasi berteriak. Huang Xiaolong menabrak telapak tangan lain, kali ini diarahkan ke penjaga keluarga Tai. Sebuah telapak tangan menembus ruang, mengirim sekelompok besar penjaga terjatuh dalam angin puyuh. Huang Xiaolong menyatukan langkah pertama dari Asura Sword Skill ke dalam serangan telapak tangan ini, meskipun itu jauh lebih lemah daripada menggunakan Blades of Asura, itu sudah cukup untuk berurusan dengan tingkat pakan ternak ini. Di antara para penjaga keluarga Tai ini, yang terkuat hanyalah Orde kedua Xiantian. Oleh karena itu, bagi Huang Xiaolong mereka adalah ketidaknyamanan yang sepele. Kepala orang banyak berbalik untuk melihat Tai Xiao dan para pengawalnya, lalu berbelok ke arah lain untuk melihat Huang Xiaolong. Ada 1001 ekspresi, dari kagum ke ibadah, belas kasihan, dan lainnya di antaranya.
Pada titik ini, pemuda yang sama yang menarik Huang Xiaolong sebelumnya tiba di sisinya, berkata dengan nada cemas, "Bro, cepat dan segera tinggalkan kota kekaisaran, lari sejauh yang kamu bisa. Jika orang-orang Guo dan keluarga Dasi tiba, kamu tidak akan bisa lari bahkan jika kamu mau." Petik 2. Lari. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. "Aku baru saja kembali. Adik perempuan aku akan menikah dalam waktu 3 hari, aku harus berada di sana untuk upacara jadi aku tidak akan lari." Petik 2. Pria muda itu merasa jengkel karena alasan Huang Xiaolong, "Bro, bagaimana kamu bisa memikirkan pernikahan adik perempuan kamu dalam situasi ini? Melarikan diri untuk hidup kamu menggantikan segalanya, jika hidup kamu sudah hilang, apakah kamu masih berbicara tentang menghadiri pernikahan adik perempuan kamu?" Petik 2. Menyaksikan kecemasan dan kepedulian pemuda itu terhadapnya, perasaan niat baik terhadap pemuda ini muncul di dalam hatinya. Lagi pula, mereka tidak lebih dari orang asing di jalan yang sama. "Dari keluarga mana kamu berasal?" Huang Xiaolong menatap pemuda itu dan bertanya. Lagi-lagi, pria muda itu menangis. Dalam situasi apa dia, pria ini masih punya waktu untuk menanyakan dari keluarga mana dia. "Bro, lupakan dari keluarga mana aku berasal. Cepat keluar dari kota kekaisaran, kemungkinan besar keluarga Guo dan Tai sudah tahu apa yang terjadi di sini." Pria muda itu menjadi lebih cemas. Sedangkan Huang Xiaolong sejuk seperti mentimun, "Untuk apa kamu sangat cemas?" Mendengar kalimat ini membuat pemuda itu terdiam. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah, menjawab Huang Xiaolong dengan ekspresi tak berdaya, "Namaku Gao Yong, seorang murid keluarga Gao dari kerajaan GR." Huang Xiaolong mengangguk, "Karena kita berdua bebas, bagaimana kalau kita pergi dan minum-minum?" "Karena kita berdua gratis. Minumlah beberapa minuman." Pemuda itu merasakan serangan pusing yang hebat, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Pada saat ini, Guo Siwen, Guo Siyuan, dan beberapa lainnya duduk di aula utama Guo Family Mansion, tawa dan suara memenuhi udara. Di sebelah Guo Siwen duduk seorang wanita cantik, dan wanita cantik itu Guo Xiaoxing, Guo Siwen dan adik perempuan Guo Siyuan. Guo Xiaoxing tertawa terbahak-bahak, "Kakak laki-laki, kakak kedua, sekarang keluarga kami menjadi mertua dengan keluarga Huang, bahkan Kaisar Duan Ren perlu memperhatikan keluarga Guo kami. Aku ingin melihat siapa yang berani menghujat keluarga Guo kami di masa depan." Petik 2. Guo Siwen dan Guo Siyuan penuh senyum. Patriark. Pada saat ini, seorang penjaga keluarga Guo berlari ke aula utama semua berteriak, "Itu buruk, Tuan Muda Tai Xiao dipukuli di jalan-jalan." Guo Siwen, Guo Siyuan, dan Guo Xiaoxing tercengang. "Apa yang kamu katakan?" Beberapa saat berlalu dan Guo Xiaoxing langsung terbangun ketika makna penjaga keluarga Guo menyadarinya, "Kamu mengatakan seseorang melukai Xiaorku?" "Ya, di Down River Street." Penjaga itu mengkonfirmasi. "Jalan Sungai Fajar," ulang Guo Siyuan, "itu tidak jauh dari rumah Guo kami." Guo Xiaoxing melompat berdiri. Kemarahan yang tak dapat disangkal dalam suaranya, "Aku ingin melihat siapa yang memiliki nyali besar untuk berani menyakiti Xiaoer aku." Guo Siwensto juga, memerintahkan penjaga dengan mencibir dingin, "Katakan pada orang-orang untuk mengunci gerbang kota, bahwa Pang tidak boleh melarikan diri." Dia berbalik ke arah Guo Siyuan dan Guo Xiaoxing, "Ayo pergi dan lihat, kita akan tangkap Pang itu hidup-hidup." Bab 235, Yang Nobel Huang. "Kakak besar, apakah kita perlu memberitahu ayah tentang masalah ini?" Pada saat ini Guo Siyuan mengajukan pertanyaan. Mendengar ini, Guo Siwen tertawa kecil, "Aku berkata, bro kedua, seberapa besar masalah ini? Apakah ada kebutuhan untuk mengganggu ayah dengan masalah ukuran biji wijen?" Orang tua itu menemani tuan rumah Huang, Nona Huang Min, dan yang lainnya. Petik 2. Itu benar. Guo Xiaoxing menirukan keputusan kakaknya, "Kakak kedua, menurutku, kamu menjadi kucing yang lebih takut. Dengan status yang dimiliki keluarga Guo kami sekarang, siapa yang harus kita takuti? Bahkan jika orang itu adalah Duan Wuhen, dia harus tetap memberikan keluarga Guo kami penjelasan." Petik 2. Guo Siyuan tidak lagi membuka mulut atas kata-kata saudara perempuannya. Oleh karena itu, mereka bertiga keluar dari Guo Mansion dengan cara yang megah, memimpin lebih dari 100 ahli dengan mereka, menuju ke Down River Street. Seluruh kota kekaisaran Duan Ren sedang dikunci, rakyat jelata merasakan atmosfer firasat berat seperti hujan monsun yang suram. Sepanjang waktu, Huang Xiaolong berdiri di tempat yang sama, di jalan yang sama, mengobrol riang dengan pemuda itu. Kegelisahan menggigit seluruh Gao Yong seperti sejuta semut ketika dia tiba-tiba memucat, menatap punggung Huang Xiaolong. Di ujung jalan, Guo Siwen, Guo Siyuan, dan Guo Xiaoxing bergegas ke arah mereka. Hati Gao Yong tenggelam lebih cepat daripada jatuh dari tebing. Melihat ekspresi Gao Yong, Huang Xiaolong tahu bahwa di belakangnya keluarga Guo telah tiba, tetapi dia bertindak acuh tak acuh terhadap situasi. Sebaliknya, Tai Xiao dan penjaga family Tai, menyala ketika mereka melihat kelompok Guo Siwen berjalan ke arah mereka di jalan, dengan jejak para ahli. Namun, ketika Guo Siwen dan Guo Siyuan melihat Huang Xiaolong kembali, keduanya menjadi kaku. "Ini, tanda tanya tanda seru petik 2. Guo Siwen dan Guo Siyuan bertukar pandang, ekspresi di wajah mereka saling bercermin, gelisah, takut, dan teror. Meskipun mereka belum melihat wajah orang itu, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali siluet Huang Xiaolong? Kemarahan Guo Xiaoxing telah meletus dari jauh, melihat penampilan putranya yang terluka, "Siapa yang melukai Xiaorku? Aku akan menggali semua tulang di tubuhnya satu persatu." Petik 2. Ketika kata-kata ini memasuki telinga Guo Siwen dan Guo Siyuan, wajah mereka berubah dari pucat menjadi putih mengerikan. "Ibu." Di bawah bantuan penjaga keluarga Tai, Tai Xiao berhasil menyapa ibunya, Guo Xiaoxing, dan datang ke sisinya. "Itu dia, itu Pang kecil ini. Ibu, setelah kamu menangkap Pang ini, aku ingin menggali setiap tulang di tubuhnya dengan tanganku sendiri."
Petik 2. Guo Xiaoxing memandang Huang Xiaolong dengan sinis dingin yang menghina. Jangan khawatir, dia tidak punya cara untuk berlari. Matanya mengisyaratkan salah satu penjaga yang mengikuti. Saat penjaga itu hendak mengambil tindakan, Guo Siwen dan Guo Siyuan akhirnya terbangun dari kesurupan mereka. Berhenti. Keduanya berteriak pada saat yang sama. Perintah mereka begitu mendadak sehingga semua orang terpana sejenak, berbalik ke arah mereka. Sebelum Tai Xiao, Guo Xiaoxing, Gao Yong, dan kerumunan yang tertegun, Guo Siwen dan Guo Siyuan mendekati Huang Xiaolong tampak seperti anak-anak yang ketakutan, wajah penuh rasa bersalah dan ketakutan, Yang Nobel Huang. Yang Nobel Huang. Sikap Guo Siwen dan Guo Siyuan dipenuhi dengan rasa takut, gentar, dan rasa hormat. Semua orang di sini benar-benar mengejutkan. Terlebih lagi adalah Tai Xiao, matanya membulat lebar, begitu pula mata ibunya di sebelahnya, dan Gao Yong berdiri di depan Huang Xiaolong. Tatapan Gao Yong jatuh pada Huang Xiaolong. Untuk dipanggil dengan hormat sebagai Nobel Huang muda oleh Guo Siwen dan Guo Siyuan, hanya ada Huang Xiaolong. Dia adalah Huang Xiaolong. Pikiran itu terlintas dalam pikiran Gao Yang dan napasnya bertambah, sedikit pusing itu Huang Xiaolong berdiri di depannya. Surga, dia benar-benar berbicara dengan Huang Xiaolong. Tunggu, apa yang memanggil Huang Xiaolong barusan, saudara? Ya, itu, saudara laki-laki. Huang Xiaolong bahkan mengundangnya untuk minum beberapa cangkir anggur. Gao Yong hampir tidak bisa menentukan arah utara, selatan, timur, atau barat saat ini. Gao Yong menebak identitas Huang Xiaolong dari salam Guo Siwen dan Guo Siyuan, dan begitu pula Tai Xiao, Guo Xiaoxing, dan seluruh penjaga yang mengikuti. Tiba-tiba, keempat anggota tubuh Tai Xiao mulai bergetar tak terkendali. Kaki-kaki penjaga keluarga Tai bergoyang keras seolah-olah ada kelas 13 gempa super. Wajah cantik Guo Xiaoxing kehilangan semua warna. Apa yang dia katakan kepada Huang Xiaolong barusan? Gali setiap tulang dari tubuhnya satu per satu. Akhirnya, Huang Xiaolong berbalik, melihat Guo Siwen dan Guo Siyuan yang ketakutan sebelum melirik Tai Xiao yang bergetar dan Guo Xiaoxing yang pucat. Patriark Guo, Huang Xiaolong, menyapa, dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Guo Siwen berdiri dalam perhatian, ini, Yang Nobel Huang. Di sini, Yang Nobel Huang. Tanggapan Guo Siwen sebelum Huang Xiaolong mengangkat ekspresi aneh dari kerumunan, dia mirip dengan budak rumah yang terlatih. Mata Huang Xiaolong memindai ratusan ahli yang berdiri di belakang Guo Siwen, suaranya yang acuh tak acuh terdengar, Patriark Guo membawa begitu banyak orang sehingga kamu bisa menggali tulang aku satu per satu. Butir-butir keringat mengalir di dahi dan wajah Guo Siwen saat dia mendengarkan pertanyaan itu. Dia buru-buru menyangkal, Yang Nobel Huang, itu kesalahpahaman, benar-benar kesalahpahaman. Kami benar-benar tidak tahu itu kamu, sungguh. Jika dia tahu sejak awal, berikan dia 1000 hati dan dia masih tidak berani melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, Guo Siwen bahkan berharap dia bisa mati begitu saja. Tai Xiao, mengapa kamu tidak berlutut dan memohon maaf dari Yang Nobel Huang? Tiba-tiba Guo Siyuan berbalik dan membentak Tai Xiao dengan marah. Tai Xiao entah bagaimana berhasil berjalan ke Huang Xiaolong dengan lututnya yang menggigil. Jatuh berlutut, Tai Xiao berseru dengan ketakutan, Yang Nobel Huang, aku tidak tahu itu kamu, Yang Mulia. Kasihanilah, lansia kamu. Menonton Tai Xiao yang kacau dan canggung karena terlalu ketakutan, Huang Xiaolong mengerutkan kening. Melihat kerutan kecil di dahi Huang Xiaolong, hati Guo Siyuan merosot, dan pada saat itulah beberapa tokoh datang dengan angin bersiul. Dalam sekejap mata, mereka tiba di tengah-tengah pemandangan. Leluhur. Zhao Senior, Zhang Senior. Beberapa orang adalah leluhur keluarga Guo, Guo Chen, serta Zhao Su dan Zhang Fu. Guo Siwen, Guo Siyuan, dan hati para anggota keluarga Guo lainnya menggantung sedikit dengan sedikit melihat kedatangan Guo Chen. Tuan muda, Zhao Su dan Zhang Fu berjalan ke Huang Xiaolong, menyapa dengan hormat. Huang Xiaolong balas mengangguk. Ayah, Guo Siwen, Guo Siyuan, dan Guo Xiaoxing bergegas ke sisi Guo Chen, tetapi sebelum mereka dapat mengucapkan kata kedua, Guo Chen membentak, kalian bertiga berlutut. Ketiga orang dewasa itu menggigil atas perintah Guo Chen. Namun, ketiganya berlutut dengan patuh. Mengabaikan anak-anaknya, Guo Chen datang ke samping Huang Xiaolong, tersenyum, Yang Nobel Huang, aku sudah mendengar apa yang terjadi di sini, yakinlah bahwa aku akan menghukum mereka dan memberi kamu penjelasan yang memuaskan. Dia menempatkan dirinya pada posisi yang lebih rendah, penuh kesopanan dan hormat. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, 3 hari kemudian adalah pernikahan saudara perempuanku, aku akan memaafkan masalah ini di sini. Namun, aku tidak ingin melihat hal serupa di masa depan. Petik 2. Karena Guo Chen telah berbicara, Huang Xiaolong masih akan memberinya wajah. Dia tidak ingin masalah ini menjadi lebih besar ketika saudara perempuannya menikah dengan keluarga Guo. Ya, Yang Nobel Huang. Yakinlah, itu tidak akan pernah terjadi lagi, hal seperti itu. Guo Chen menghela nafas lega saat dia menjamin Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk, dia berbalik ke arah Gao yang di sampingnya, mari kita pergi minum. Lansia kamu di sini memiliki kaitan yang sama dengan warga negara lanjut usia yang sudah ditinggikan. Article 2 of 2. Bab 236, Kecurigaan Chen Tianqi. Bab 236, Kecurigaan Chen Tianqi. Pergi minum-minum. Gao Yong menatap Huang Xiaolong dengan linglung. Pada saat berikutnya, darah mudanya mendidih, mengalir melalui nadinya dengan penuh kegembiraan, dan detak jantungnya berubah menjadi jungkir balik di dadanya. Namun, di permukaan dia hanya berhasil mengangguk setuju dalam gerakan kaku. Tak lama, Gao Yong mengikuti Huang Xiaolong, meninggalkan Down River Street. Sepanjang jalan,
Gao Yong merasa seolah-olah dia melayang di atas awan, tidak ada yang bisa menghubungkannya kembali ke bumi. Ketika Huang Xiaolong sampai di luar estate Bukit Selatan, Huang Peng dan Su Yan menjulurkan leher mereka saat mereka menunggunya di pintu masuk depan. Saat Su Yan melihat sosok Huang Xiaolong muncul di cakrawala, dia bergegas keluar beberapa langkah, menarik Huang Xiaolong ke pelukan, lebih lama, kamu akhirnya pulang. Dipeluk di depan umum oleh ibunya pada usianya membuat Huang Xiaolong sedikit malu, tetapi dia jelas merasakan cinta keibuan dan keinginan Su Yan untuk putranya. Mengingat fakta tahun-tahun ini ia sebagian besar telah terpisah dari keluarganya, entah pergi atau berkultivasi, menghabiskan sedikit waktu bersama mereka, jejak rasa bersalah naik dalam hati Huang Xiaolong. Ya ibu, aku kembali. Huang Xiaolong menegaskan. Dalam hati, hatinya memburuk. Bagus, bagus, selama putra kita kembali dengan selamat. Ada begitu banyak orang di sini, Yaner, jangan mempermalukan putra kami, mari kita masuk dulu. Huang Peng datang untuk menyelamatkan putranya pada saat ini, menghibur istrinya pada saat yang sama. Baru saat itulah Su Yan melepaskan putranya. Dia tahu identitas dan status putranya tidak lagi sama, berpelukan di depan umum seperti ini memang memalukan. Kakak laki-laki. Huang Min berdiri di depan kakak laki-lakinya sambil tersenyum malu-malu dalam kebahagiaan. Huang Xiaolong tertawa melihat adik perempuannya, pernikahanmu dalam waktu 2 hari, kakakmu berusaha keras untuk kembali. Untungnya, aku berhasil tepat waktu. Petik 2. Kakak besar. Mata Huang Min langsung memerah. Dia juga bergegas dan memeluk Huang Xiaolong untuk beberapa waktu sebelum melepaskannya. Huang Xiaolong mengamati wajah adik perempuannya yang lembut dan penuh kasih ketika dia mengangkat tangan kanannya untuk menghapus air mata yang mengalir dari sudut mata Huang Min. Dia senang dan puas, gadis kecil itu akhirnya tumbuh dewasa. Dia dapat mengingat dengan jelas seolah-olah itu kemarin ketika dia biasa menyelinap ke gunung belakang untuk mempraktikkan body metamorphosis scripture, seorang gadis kecil yang biasa berjalan jauh ke atas bukit untuk mencarinya. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Dalam sekejap mata. Setelah tahun baru, gadis kecil itu berusia 19 tahun, dan dia, 20 tahun. Kamu sudah cukup umur untuk menikah namun kamu masih menangis seperti anak kecil. Ayo, mari kita masuk. Huang Xiaolong tersenyum, menggoda Huang Min. Huang Min mengangguk setuju, air mata berubah menjadi semburan tawa. Oleh karena itu, Huang Xiaolong, Huang Peng, Su Yan, dan yang lainnya yang berdiri di pintu pergi ke aula besar Southern Estate Manor, di mana kata-kata dan suara tawa berlanjut. 2 hari kemudian adalah hari pernikahan besar Huang Min, dan kembalinya Huang Xiaolong meningkatkan suasana meriah di Southern Hill Estate. Huang Xiaolong adalah tulang punggung keluarga Huang, jika Huang Xiaolong tidak dapat kembali pada waktunya untuk pernikahan Huang Min, perayaan dan suasananya akan terasa kurang dalam beberapa hal. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan aula besar dan kembali ke halamannya. Memanggil Zhao Su, Zhang Fu, dan Fei Hou, menanyakan masalah selama 2 tahun terakhir di Southern Hill Estate. Mereka bertiga masing-masing melaporkan masalah di bawah tanggung jawab mereka satu persatu. Menurut laporan mereka, perdagangan 9 tripod didirikan dengan sukses di kota Kekaisaran Duanren, dan telah membuka banyak cabang di kota-kota utama Kekaisaran Duanren. Karena dukungan kuat Kaisar, kemajuan, dan bisnisnya bagus, meletakkan fondasi yang baik. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, pendapatan harian telah melebihi 3 hingga 4.000 koin emas. Dengan pengembangan Nine Tripod Commerce, Huang Xiaolong percaya bahwa dalam 30 hingga 40 tahun, itu akan menjadi salah satu dari 4 perusahaan teratas di Kekaisaran Duanren. Ada gerakan dari Yao Fei atau Dewa Templar? Tanya Huang Xiaolong. Zhao Su menggelengkan kepalanya, sejak pertempuran di Duanren Institute di mana Yao Fei diselamatkan oleh orang itu dari Dewa Templar, dia tidak menunjukkan dirinya lagi. Tidak ada gerakan dari Dewa Templar. Petik 2. Huang Xiaolong mengangguk, kencangkan patroli real estate untuk 2 hari ke depan. Sovereign, maksudmu Yao Fei dan Dewa Templar mungkin menggunakan hari pernikahan Nona Huang Min untuk membuat masalah. Zhang Fu bertanya keraguannya. Kemungkinan ada, tidak ada yang salah dengan ekstra hati-hati, kata Huang Xiaolong. Manor keluarga Yao, yayasannya, markas besarnya dibakar ke tanah olehnya, Yao Fei dan leluhur Yao melarikan diri seperti anjing dengan ekor di antara kaki mereka. Tidak diragukan lagi mereka akan membalas cepat atau lambat. Huang Xiaolong punya perasaan, pada hari pernikahan saudara perempuannya, Huang Min, sesuatu akan terjadi. Berdaulat, ada sesuatu yang ingin dilaporkan bawahan ini. Pada titik ini, Zhao Su menyela. Oh, bicara, Huang Xiaolong diizinkan. Kami berdua, aku dan Zhang Fu, meninggalkan markas Asura Gate dan kepala domain utama Chen Tianqi mungkin curiga akan sesuatu yang terjadi. Dia telah mengirim orang ke benua angin salju. Zhao Su ragu-ragu sebelum mengungkapkan informasi yang terakhir. Huang Xiaolong melihat ke atas, cahaya berkedip di matanya. Apakah Chen Tianqi akhirnya menyadari keberadaannya? Namun, sudah cukup lama sejak Zhao Su dan Zhang Fu meninggalkan gerbang Asura, sehingga wajar bagi Chen Tianqi untuk curiga. Karena Chen Tianqi mengambil langkah pertama dengan mengirim seseorang, aman untuk berasumsi bahwa dia mungkin akan segera datang ke benua angin salju sendiri. Dia tahu ini tidak bisa dihindari, cepat atau lambat akan tiba. Mungkin hari ketika ia dan Chen Tianqi akhirnya bertemu akan menjadi hari ketika mereka bersaing untuk tahta gerbang Sovereign Asura. Gerbang Asura berdaulat, cincin Asura di jari Huang Xiaolong berkilau. Huang Xiaolong berencana untuk melawan Dewa Templar, dan itu akan menjadi hal yang hampir mustahil bergantung hanya pada dirinya sendiri, oleh karena itu Huang Xiaolong harus merebut posisi berdaulat gerbang Asura. Kendalikan gerbang Asura dan jutaan muridnya. Sebenarnya, Sovereign tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Sovereign memiliki cincin Asura, penerus sah yang ditunjuk oleh Sovereign lama.
Bahkan jika kepala domain utama Chen Tianqi tiba di sini, dia tidak dapat melakukan apapun untuk Sovereign. Zhang Fu berbicara. Huang Xiaolong mengangguk dalam diam. Meskipun Zhang Fu mengatakan demikian, jika dia ingin kontrol penuh terhadap gerbang Asura, dia harus terlebih dahulu menaklukkan Chen Tianqi. Sovereign, apakah kamu berhasil memasuki Gua Buddha dalam perjalanan kamu ke Kekaisaran Buddha yang terberkati? Zhao Su melirik Huang Xiaolong, dan dengan hati-hati mengajukan pertanyaan yang telah dibakar untuk mengetahui jawabannya. Zhang Fu dan Fei Hou dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke Huang Xiaolong. Mendeteksi ekspresi halus pada trio, Huang Xiaolong bisa menebak apa yang ada di dalam pikiran mereka. Sambil tersenyum sedikit, dia mengangguk, "Ya, God Limit. Sumi telah dikekang olehku. Itu tidak perlu untuk menjaga rahasia dari mereka, mereka akan belajar tentang itu dengan satu atau lain cara." Waktu sepertinya berhenti sejenak untuk Zhao Su, Zhang Fu, dan Fei Hou. Kemudian ketiganya jatuh berlutut untuk memberi hormat, dengan penuh semangat memuji, seluruh penguasa tak terkalahkan. Sovereign tak terkalahkan di seluruh. The God Limit, Sumi. Harta karun nomor 1 yang terdaftar di harta karun surgawi, di luar imajinasi mereka bahwa suatu hari Sovereign Gate Asura mereka akan berhasil mengendalikannya. Itu adalah God Limit, yang legendaris Sumi, harta yang dikabarkan memiliki kekuatan yang paling sulit dipercaya di dunia ini selama ribuan tahun. Memikirkan hal ini, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Yang benar adalah, Zhao Su dan Zhang Fu tidak sepenuhnya percaya diri pada Huang Xiaolong yang merebut posisi penguasa gerbang Asura dari Chen Tianqi. Sekarang, bagaimanapun, mereka tidak memiliki keraguan sepenuhnya berdiri di belakang Huang Xiaolong. Jika dia bahkan bisa mengekang harta surgawi seperti Met Sumi, akankah ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan? Berdiri, Huang Xiaolong menatap tiga orang berlutut, kata. Zhao Su, Zhang Fu, dan Fei Hou mengakui dengan hormat sebelum bangkit untuk berdiri. Perhatikan pasokan batu roh kelas 1, aku ingin membeli batu roh kelas 1. Huang Xiaolong kemudian menambahkan. Batch, ketiganya terpana. Bab 237, keindahan nomor 1 di benua salju. Batch batu roh kelas 1. Tiga pria parubaya saling bertukar pandang di antara mereka. Sovereign, untuk apa kamu membutuhkan begitu banyak batu roh kelas 1? Zhao Su mencoba bertanya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, aku ada gunanya bagi mereka, perhatikan saja dan siapkan mereka untukku. Ya Sovereign, melihat ini, Zhao Su, Zhang Fu, dan Fei Hou tidak berani menyelidiki masalah ini. Huang Xiaolong lebih lanjut meminta informasi tentang Chen Tianqi dari mereka bertiga. Beberapa saat kemudian, ketiga sosok itu meninggalkan halaman Huang Xiaolong. Setelah mereka pergi, Huang Xiaolong memasuki Gunung Dewa. Kuil Sumi di perut gunung. Datang ke aula sisi kuil Sumi, Huang Xiaolong menelan setetes geosentris Buddha Elixir dan memasuki pusat formasi 10 Buddha untuk berlatih seni Sumi yang saleh. Sementara Huang Xiaolong sedang berlatih seni Sumi yang saleh, secara internal, Asura Tactics dan Body Metamorphose Scripture akan mulai berjalan sendiri. Semua ini terjadi ketika roh kembaran naga kembar Huang Xiaolong melayang di kekosongan di atasnya, tubuh panjang melingkar, melahap dan menyerap tiga energi berbeda mengalir turun, energi Buddhisme kuno, Ki Naga Sejati, dan energi spiritual Netherworld. Di atas ruang di Laut Qi Xia Huang, seorang Buddha emas, naga emas, dan siluet Archdemon berkilauan dengan cerah. Malam berlalu dalam praktik. Membuka matanya, Huang Xiaolong menghembuskan nafas kotor dari mulutnya. Pada tingkat ini, dalam waktu 3 bulan aku bisa maju ke Orde ke-6. Merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuhnya, Huang Xiaolong diam-diam senang. Urutan ke-6 Xiantian. Tidak lebih dari 3 tahun berlalu sejak Huang Xiaolong melangkah ke ranah Xiantian. Sebelumnya, ini adalah sesuatu yang Huang Xiaolong sendiri tidak berani percayai. Keluar dari kuil Sumi, penglihatan Huang Xiaolong melihat sekilas pagoda harta karun Linglong. Tiba-tiba terlintas sebuah pikiran. Dia sudah mencapai Xiantian Fifth Order, jadi dia bertanya-tanya apakah dia akan bisa membuka lapisan ketiga di pagoda harta karun Linglong. Apa yang akan disimpan di sana pada lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong? Tidak berlama-lama, Huang Xiaolong memulai pertempurannya dan mencoba membuka lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Sebuah cahaya yang menyilaukan melintas di depan mata Huang Xiaolong, dan setelah membukanya lagi, dia berada di ruang yang berbeda. 4 sisi ruang ini adalah dinding emas di 4 arah, mirip dengan ruang lapisan pertama dan kedua di pagoda harta karun Linglong. Hanya saja, lapisan ketiga ini jauh lebih besar. Mata Huang Xiaolong memindai ruang perlahan, langsung terpesona oleh altar besar di tengah-tengah ruang. Altar pengorbanan yang luar biasa. Seluruh altar pengorbanan adalah ukiran lambang kuno yang padat, bergabung menjadi sebuah arai misterius yang besar. Di atas altar pengorbanan ada 19 boneka raksasa yang mengeluarkan pancaran gemerlap seperti kristal. Semua 19 boneka raksasa memancarkan tekanan mendesis. Tidak ada yang lain di ruang lapisan ketiga selain altar dan 19 boneka di atasnya. Ini adalah boneka. Huang Xiaolong sejenak melongo melihat 19 boneka raksasa. Dia telah mendengar tentang boneka dari Zhao Su. Boneka adalah sesuatu yang disempurnakan orang-orang tertentu menggunakan metode rahasia. Dari hal-hal yang sudah mati boneka tidak diragukan lagi loyal. Namun, ada perbedaan antara boneka kelas rendah dan tinggi. Boneka kelas rendah tidak memiliki kecerdasan dan mengenakan ekspresi lamban, mengikuti perintah tuannya, tetapi beberapa boneka kelas tinggi dikatakan memiliki pemikiran sederhana. Meskipun kurang dibandingkan dengan rata-rata makhluk hidup, boneka kelas tinggi dapat memiliki pemikiran dan tindakan independen sampai batas tertentu. Siluet Huang Xiaolong buram dalam kerlipan, tiba di altar pengorbanan di tengah. Dari jarak dekat, Huang Xiaolong memperhatikan dahi boneka raksasa ini. Ada pola rahasia kecil, tampak seperti jenis huruf khusus dari beberapa suku kuno.
Bagaimana aku mengendalikan boneka-boneka ini? Huang Xiaolong bertanya-tanya saat dia terbang di sekeliling altar pengorbanan sebelum mendarat di sudut kiri. Di sudut itu, ada serangkaian pola rahasia kuno yang sama yang tidak bisa dipahami oleh Huang Xiaolong. Mengerutkan alisnya, Huang Xiaolong menganggap tulisan-tulisan kuno ini menjelaskan metode mengendalikan boneka-boneka ini, tetapi dia tidak tahu apa sebagian besar darinya. Sepertinya aku perlu melakukan perjalanan ke Duan Ren Institute untuk menyelidiki tulisan-tulisan kuno ini. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ia merasa bahwa apa yang dijelaskan tulisan-tulisan ini bukanlah metode mengendalikan boneka. Aku bertanya-tanya apakah kekuatan aku saat ini memungkinkan aku untuk membuka lapisan keempat juga. Huang Xiaolong segera bertindak pada pikiran itu, menjalankan pertempuran Qi-nya, mencoba membuka lapisan keempat pagoda harta karun Linglong. Sayangnya, tidak ada reaksi, bahkan setelah kedua kalinya, semuanya tetap diam dan tenang. Karena itu, dia menyerah. Huang Xiaolong merasa agak tertekan pada kegagalan, yang berarti dia harus menerobos ranah Xiantian tingkat tinggi sebelum mencoba lagi. Keluar dari pagoda harta karun Linglong, Huang Xiaolong meninggalkan Estate Bukit Selatan ke arah Duan Ren Institute. Tepat ketika dia tiba di Duan Ren Institute, dia berlari ke Xie Putih di pintu masuk depan. Xie Putih terkejut berlari ke Huang Xiaolong dengan cara ini, kemudian senyum lebar mekar di wajahnya ketika satu tangan menggenggam bahu Huang Xiaolong. Aku katakan, kali ini kamu hilang selama hampir 2 tahun, disayangkan bagi aku bahwa aku bisa bahkan menemukan seseorang untuk minum bersamaku. Apakah kamu tahu berapa banyak penderitaan yang aku alami selama periode ini? Petik 2. Huang Xiaolong tertawa masam, kalau begitu, akankah kita menuju ke rumah anggur sekarang? Apakah kamu perlu bertanya, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini? Xie Putih berseru dengan gembira. Keduanya langsung menuju ke Sapidity Wine House di area hiburan. Saat melewati rumah merah, Xie Putih menyeringai malu, bagaimana? Haruskah kita menghabiskan malam di sini setelah minum? Petik 2. Huang Xiaolong bingung dengan ide itu, tersenyum pahit dia menggelengkan kepalanya, lupakan. Xie Putih tertawa kecil, sejak Yao Fei melarikan diri karena malu, Zhao Wuji, gelandangan itu, jarang menunjukkan wajahnya di Institut Duan Ren lagi. Rumah merah ini sebagian besar ditangani oleh Cui Li, gelandangan itu, sekarang. Petik 2. Cui Li, sepotong berita ini tidak terduga untuk Huang Xiaolong. Entah kenapa, dia tidak bisa mengingat waktu selama pertempuran kota kekaisaran, tentang Cui Li yang melekat padanya, upaya, rayuan. Berpikir tentang itu, hampir 2 tahun sejak dia belum melihat Cui Li. Apa, hilang gelandangan itu? Mendeteksi segudang perubahan yang berkedip melewati wajah Huang Xiaolong, Xie Putih mengejek dengan baik. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dalam diam. Beberapa saat kemudian, keduanya berjalan ke rumah anggur Sapiditas. Seperti semua waktu sebelumnya, seperti itu adalah tradisi, Huang Xiaolong mengambil semua kendi wine Sapiditas yang tersisa untuk hari itu. Piala berdenting terus-menerus saat Huang Xiaolong dan Xie Putih menikmati anggur mereka. Aku dengar kamu berada di Kekaisaran Buddha yang terberkati. Xie Putih bertanya. Huang Xiaolong mengangguk, tidak menyangkal keberadaannya. Xie Putih melanjutkan, aku mendengar Maiden Buddha Suci Kekaisaran Buddha yang terberkati, si Xiao Fei adalah keindahan nomor 1 di benua angin salju. Jadi, apakah kamu mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya ketika kamu berada di sana? Petik 2. Si Xiao Fei, keindahan nomor 1 Snow Wind Continent. Huang Xiaolong bingung pada banyak pertanyaan dan kemudian tertawa masam. Dia menemukan Xie Putih ini tumpang tindih dengan Pangeran Lukai dari kerajaan Luo Tong setiap hari. Berpikir tentang Lukai, dia bertanya-tanya, bagaimana dia sekarang? Dia mungkin akan naik ke tahta kerajaan Luo Tong dalam waktu beberapa tahun. Huang Xiaolong tidak punya kesempatan untuk bertemu orang itu sejak dia datang ke kota kerajaan Duan Ren, dan sejujurnya, dia sedikit merindukan pria itu. Huang Xiaolong tidak punya banyak teman, ada satu Lukai, dan sekarang seorang Xie Putih. Bahwa si Xiao Fei adalah putri Buddha yang terberkati, Kaisar Sifantian. Xie Putih melanjutkan topiknya, ada rumor yang datang dari kerajaan Buddha yang terberkati yang mengatakan bahwa jika Sifantian meninggalkan dunia roh militer untuk naik ke dunia Buddha, si Xiao Fei ini akan menjadi orang yang paling mungkin untuk mengambil alih posisinya sebagai permaisuri Kekaisaran Buddha yang terberkati. Petik 2. Oh, Huang Xiaolong terkejut. Lupakan saja, jangan bicarakan tentang si Xiao Fei itu. Xie Putih tertawa, lusa adalah hari pernikahan kakakmu, kapan giliranmu datang? Apakah kamu membutuhkan saudara ini untuk memperkenalkan beberapa gadis kepada kamu? Bab 238, Tanah Betlam. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tertawa mendengar tawaran Xie Putih yang murah hati, tidak perlu. Bayangan Lilu muncul di benaknya. Xie Putih tertawa mendengar reaksi Huang Xiaolong, aku sudah mendengar tentang ceritamu. Apakah karena gadis itu yang diambil oleh Dewa Templar, Lilu? Petik 2. Huang Xiaolong tidak ingin membicarakannya, jadi, mengubah topik, dia bertanya, apakah kamu tahu rumah lelang mana yang membuat batu roh kelas 1? Keluarga Xie memiliki jaringan intelijen yang luas dan Xie Putih dapat memiliki beberapa informasi tentang ini. Kamu ingin membeli batu roh kelas 1? Xie Putih terkejut. Dia melanjutkan, batu roh kelas 1 sangat langka dan 3 perusahaan teratas di kerajaan Duan Ren kita jarang melelang mereka, tapi aku tahu tempat yang memilikinya. Oh, di mana itu? Minat Huang Xiaolong naik. Kota Dosa, Tanah Betlam. Xie Putih merendahkan suaranya saat dia menyebut nama tempat itu. Alis Huang Xiaolong berkerut. Zhao Su telah menyebutkan tentang tempat ini kepadanya. Betlam Lands adalah tempat paling kejam, kacau, rumit, haus darah, dan keji di dunia martial spirit. Di mana-mana, setiap hari adalah balagan lengkap yang dipenuhi dengan pembunuhan, pencurian, dan keji, moral yang rusak.
Ada 3 benua utama di dunia martial spirit: benua angin salju, benua Starcloud, dan 10 arah benua. 1. Dahulu adalah Sifang benua. Selain dari 3 benua ini, ada juga banyak tanah berbahaya dan terlarang. Dan negeri Betlam ini berada di antara benua angin salju dan 10 arah benua, juga reruntuhan medan kuno suku-suku Dewa Purba. Wilayah daratannya dipenuhi udara mati yang tebal dan udara iblis. Iklimnya ekstrim dari kutub, dari tanah es beku yang membentang sejauh 1000 li hingga gumpalan magma yang hangus, lebih panas dari tungku, dan ada dataran tandus luas yang tidak mengandung makhluk hidup. Karena karakteristik unik dari tanah Betlam ini, tidak satu pun dari 3 benua atau kerajaan tetangga yang peduli dengan hal itu. Singkatnya, ketiga benua mencuci tangan mereka dari tanah Betlam. Di antara semua kekacauan jahat, Sin City menang dan berdiri di atas yang lain sebagai domain terbesar di tanah Betlam. Huang Xiaolong dan Xie Putih minum saat mereka berbicara, 3 jam berlalu ketika mereka meninggalkan rumah anggur. Di luar pintu masuk, Xie Putih tiba-tiba berkata, "Sudah lama sejak kita berdua berdebat, bagaimana dengan pertandingan?" Huang Xiaolong bingung dengan permintaan yang tiba-tiba, tetapi dia menolak, "Lain kali, ada sesuatu yang harus aku lakukan." Dia takut Xie Putih akan menerima pukulan yang terlalu besar jika kekuatannya saat ini terungkap. Namun, Xie Putih bersikeras, "Tidak mungkin, aku baru saja menerobos ke Xiantian Third Order beberapa hari yang lalu, hari ini aku benar-benar harus berdebat dengan kamu sebagai pembalasan untuk pertempuran kota kekaisaran 3 tahun yang lalu." Huang Xiaolong memandang Xie Putih dengan serius, "Haruskah kita benar-benar berdebat?" Xie Putih mengangguk dengan serius, "Kita pasti harus." Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke ruang pertempuran rahasia di Duanren Institute. Institut Duanren membangun 2 jenis tahap pertempuran di dalam wilayahnya, tahap pertempuran terbuka dan ruang pertempuran rahasia. Siswa diizinkan menggunakan tahapan ini untuk bertanding dengan siswa lain, bagi mereka yang ingin menjaga hal-hal rendah, ruang pertempuran rahasia adalah pilihan. Keduanya memasuki ruang pertempuran rahasia bersama, namun hanya 10 menit kemudian, keduanya terlihat berjalan kembali. Wajah Xie Putih bengkak dengan memar hitam dan hijau dan sedikit pincang dalam kiprahnya. Sementara itu, ekspresi aneh tergantung di wajahnya saat dia melirik Huang Xiaolong dari waktu ke waktu. Dia tertekan, frustrasi, dan banyak emosi yang kompleks semua digulung menjadi satu. Huang Xiaolong memandang Xie Putih yang mengatakan, "Aku sudah mengatakan lain kali, kaulah yang bersikeras untuk berdebat." Xie Putih mengutuk dengan masam, "Sialan, kamu benar-benar aneh menembus ke urutan keempat. Tampaknya hampir tidak mungkin lagi untuk membalas dendam pada masa depan." Petik 2. Setelah memasuki ruang pertempuran rahasia sebelumnya, Huang Xiaolong hanya mengekspos kekuatan Xiantian Fourth Order. Meski begitu, Xie Putih dipukuli sampai-sampai dia menangis minta ampun dalam 10 menit. Situasinya hanya bisa digambarkan sebagai sengsara, dia bahkan tidak bisa meletakkan 1 inci pun perlawanan di depan Huang Xiaolong. Tahun itu, selama pertempuran kota kekaisaran, Huang Xiaolong mengalahkan Xie Putih dengan kekuatan perintah lebih rendah di Xiantian First Order. Sekarang kekuatan Huang Xiaolong melebihi kekuatannya, semua impiannya untuk balas dendam hancur menjadi debu bubuk. Mendengar Xie Putih mengklaim kekuatannya sebagai Xiantian Fourth Order, Huang Xiaolong tidak mengklarifikasi kesalahpahaman, itu hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu jika Xie Putih tahu kebenaran, tidak hanya dia telah menembus Xiantian Fifth Order, kekuatannya sebenarnya lebih dekat dengan Ordo kelima Xiantian, Xie Putih mungkin akan mulai membenturkan kepalanya ke dinding. "Aku punya beberapa pelet penyembuhan luka, apakah kamu mau?" Huang Xiaolong menyeringai saat mengeluarkan botol giok kecil dari cincin Asura. Xie Putih menggerutu ketika tangannya mengulurkan tangan untuk mengambil botol, "Tidak bisakah kamu sedikit lebih lembut?" Huang Xiaolong tertawa, "Kalau begitu aku akan lebih lembut lain kali." Menggigil kedinginan mengalir di punggung Xie Putih mendengar ini. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat, "Lupakan saja, tidak peduli siapa yang kutemui untuk bertanding, aku tidak akan mencarimu." Keduanya tertawa terbahak-bahak. Beberapa saat kemudian, Xie Putih meninggalkan Institut Duanren, sementara Huang Xiaolong pergi ke perpustakaan institut. Di pintu masuk perpustakaan, seperti Huang Xiaolong ingin masuk, dia dihentikan oleh salah satu siswa yang sedang berjaga. Pustakawan siswa memandang Huang Xiaolong dari atas ke bawah sambil berkata, "Apakah kamu seorang siswa baru? Apakah kamu tidak tahu aturan institut? Untuk memasuki perpustakaan, semua siswa harus memperlihatkan lencana siswa mereka dan mengenakan jubah institut." Petik 2. Alis Huang Xiaolong sedikit mengerut. Memang, ada aturan seperti itu di Duanren Institute, namun, dalam keadaan normal, pustakawan siswa tidak akan benar-benar meminta setiap siswa yang masuk perpustakaan mengenakan jubah dan memiliki lencana lembaga yang dipajang. Karena tidak ada yang berani menyamar sebagai mahasiswa Institut Duanren kecuali mereka merasa sudah cukup hidup. Tapi, pustakawan siswa ini tidak mengenali aku. Baru 2 tahun sejak aku meninggalkan institut, Huang Xiaolong menyentuh dagunya saat pikiran ini terlintas di benaknya. "Aku tidak memiliki lencana siswa institut pada aku sekarang," kata Huang Xiaolong, dan dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, meskipun ia mungkin tidak membawa lencana mahasiswa institut, ia memang memiliki token emas Duanren dan sedang mempertimbangkan apakah ia harus mengeluarkannya. Sayangnya, tindakan pustakawan siswa lebih cepat. Mencibir, dia berkata, "Jangan minta lencana siswa kamu. Sedikit bajingan, aku pikir kamu sama sekali bukan siswa Duanren Institute kami. Beraninya kamu menyamar sebagai salah satu siswa Institut Duanren kami." Petik 2. Huang Xiaolong tercengang mendengar tuduhan itu, senyum masam muncul di sudut mulutnya. Namun pustakawan pelajar itu berani dan melanjutkan, "Sedikit bajingan, kamu benar-benar mencari kematian yang berani menyamar sebagai siswa Institut Duanren kami. Ayo, kamu ikut dengan aku ke aula penalti." Tangannya mengulurkan tangan, ingin menangkap Huang Xiaolong. Pustakawan pelajar ini tampaknya tidak lemah,
hembusan angin kencang terbentuk ketika jari-jarinya membengkokkan bentuk cakar, menjangkau. Huang Xiaolong berdiri dengan tenang, menunggu. Ketika tangan pustakawan siswa mendekatinya, Huang Xiaolong mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut menekan ke depan, langsung menghancurkan serangan cakar. Pustakawan mahasiswa itu merasakan kekuatan yang luar biasa melonjak ke arahnya, mendorongnya berulang kali hingga mencapai sudut. Menjadi ditolak dengan mudah oleh Huang Xiaolong, pustakawan siswa terkejut dan marah pada saat yang sama. Dia melakukan upaya kedua untuk menahan Huang Xiaolong, cahaya mencolok keluar dari tubuhnya, keluar dengan kekuatan penuh. Tunggu, teriak Huang Xiaolong. Itu diabaikan oleh pustakawan siswa, telapak tangannya terus membidik Huang Xiaolong, lebih kuat dari sebelumnya, dicampur dengan jejak niat membunuh. Mendeteksi ini, mata Huang Xiaolong menjadi dingin saat kesabarannya menipis. Ketika pustakawan mahasiswa itu cukup dekat, tubuh Huang Xiaolong bergoyang ke samping, telapak tangannya berayun keluar dan mendaratkan serangan telapak tangan di dadanya. Pustakawan siswa itu berteriak, tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Teriakannya menarik perhatian orang lain, langkah kaki bergemuruh masuk dari segala arah menuju pintu masuk perpustakaan. Bab 239, Seni Wayang Kuno. Mendeteksi lebih dari selusin aura kuat bergegas ke arahnya, Huang Xiaolong tetap tenang. Dalam jarak beberapa napas, beberapa pustakawan mahasiswa telah mengepung Huang Xiaolong. Dalam selusin pustakawan pelajar, sebagian besar memiliki ekspresi keheranan melihatnya. Jelas, beberapa dari mereka mengenali Huang Xiaolong. Pada titik ini, pustakawan siswa pertama yang dikirim terbang oleh telapak tangan Huang Xiaolong naik dari lantai dan terhuyung-huyung ke sisi teman-temannya, khususnya, melaporkan, ke salah satu dari mereka, Kakak Chen, bajingan ini ingin masuk ke perpustakaan, menyamar sebagai mahasiswa Institut Duan Ren kami. Aku mencoba untuk menghentikannya tetapi dia menyerang dan melukai aku. Petik 2. Pustakawan siswa yang mengenali Huang Xiaolong berubah menjadi pendengaran putih mengerikan. Terutama kakak senior Chen. Tangannya melonjak marah, menamparkan pustakawan siswa dengan kekuatan yang cukup untuk mengirimnya jatuh sebelum berbalik dan menghadap Huang Xiaolong berlutut. Yang nobel Huang, dia buta karena tidak dapat mengenali yang mulia, tolong maafkan kami. Yang lain yang mengenali Huang Xiaolong segera mengikutinya dengan berlutut karena khawatir, sedangkan pustakawan mahasiswa yang pertama terperangah dan berdiri dengan bingung ketika dia menyaksikan sekelompok pakar siswa termasuk kakak Chen yang berlutut. Tidak dapat mengenali lansia kamu. Huang Xiaolong memandang kakak Chen, yang berlutut di depannya. Apakah dia terlihat sangat tua? Bukan apa-apa, kalian semua bangun, kata Huang Xiaolong. Kakak senior Chen itu ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum perlahan berdiri. Meskipun dia berdiri, pinggangnya bersandar pada sudut yang terhormat dengan kepalanya diturunkan, tidak berani melihat Huang Xiaolong secara langsung. Pustakawan siswa lainnya berdiri dalam posisi yang sama. Bisakah aku masuk sekarang? Tanya Huang Xiaolong. Kakak senior Chen mengelak atas pertanyaan Huang Xiaolong, tidak mampu membuat kepala atau ekor dari itu, ia tetap kosong. Bisakah aku masuk sekarang? Tanya Huang Xiaolong lagi ketika tidak ada jawaban datang. Kakak senior Chen bereaksi kali ini, mengangguk penuh semangat, tentu saja, yang nobel Huang. Tolong, dengan cara ini, nobel Huang. Dengan cepat melangkah ke samping, memberikan tempat tidur yang lebar untuk dilewati Huang Xiaolong. Siswa lain berpisah ke samping, membuat jalan besar di tengah. Huang Xiaolong mengangguk, mengangkat kakinya dan berjalan ke perpustakaan. Hanya setelah Huang Xiaolong hilang dari pandangan, senior brother Chen meluruskan punggungnya, keringat dingin sepertinya merendam bagian belakang jubahnya terus-menerus. Tangannya meneteskan keringat dari dahinya. Beberapa siswa yang masih bingung tentang siapa Huang Xiaolong, datang di samping kakak Chen, dengan hati-hati bertanya, Kakak Chen, siapa anak itu tadi? Kakak senior Chen mengamati wajah-wajah yang berkerumun di sekelilingnya, perlahan meludahkan 3 kata dari mulutnya, Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Seperti petir tiba-tiba pada hari yang cerah, para siswa gemetar dan matanya bulat ketakutan. Sedangkan pustakawan mahasiswa pertama yang baru saja bangun dari lantai untuk kedua kalinya merasakan kakinya melemah, gemetar tak terkendali, jatuh-jatuh terlebih dahulu ke tanah. Orang itu sebenarnya adalah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, orang yang bahkan Kaisar Duan Ren perlu sambut sebagai yang nobel Huang dengan sopan. Oh, ibuku, jadi itu adalah lansianya. Setelah sekian lama, salah seorang pustakawan siswa berseru keras ketika kebenaran tenggelam. Kakak senior Chen itu memandang pustakawan siswa pertama, aku harap yang nobel Huang tidak menyalahkan kita, jika tidak, bukan hanya kita, bahkan keluarga kita mungkin terlibat. Sementara diskusi mengejutkan terjadi di depan, Huang Xiaolong tiba di bagian bahasa kuno perpustakaan, membalik-balik buku satu persatu dari rak-rak dan membandingkannya dengan pola mirip kuno-kuno yang terukir di tepi altar pengorbanan. Ada lebih dari satu bahasa kuno yang ada. Klan binatang iblis kuno dan ras manusia purba menggunakan berbagai bentuk tulisan dan hanya ras manusia purba saja yang memiliki banyak bentuk berbeda, berdasarkan keunikan suku mereka sendiri. Suku Linglong. Dari banyak buku yang telah ditariknya dari rak, Huang Xiaolong menemukan teks-teks kuno serupa milik suku Linglong di halaman buku tua yang sudah menguning. Membandingkannya dengan teks yang dilihatnya di altar pengorbanan, mata Huang Xiaolong bersinar dengan gembira. Menurut buku lama, suku Linglong adalah salah satu dari 10 suku ras manusia terbesar. Tubuh Linglong emas. Tiba-tiba, Huang Xiaolong terkejut ketika dia membaca lebih jauh ke bawah, karena buku itu mengangkat tubuh Linglong emas. Matanya menyipit dalam konsentrasi. Keterkejutannya meningkat ketika buku itu menyatakan bahwa tubuh Linglong emas berasal dari kanon suci suku Linglong kuno. Mungkinkah pagoda harta karun Linglong telah disempurnakan oleh suku Linglong kuno? Gelombang besar naik di hati Huang Xiaolong, karena keterampilan warisan pagoda harta karun Linglong tidak lain adalah tubuh Linglong emas. Selain itu, pola teks pada altar pengorbanan pada lapisan ketiga pagoda harta Linglong cocok dengan teks suku Linglong kuno.
Tanpa ragu, pagoda harta karun Linglong pasti terhubung dengan suku kuno ini. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaoling akhirnya selesai menerjemahkan teks di altar pengorbanan di lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Seni wayang. Kata-kata ini melompat keluar di Huang Xiaolong. Altar pengorbanan sebenarnya merekam seni boneka kuno. Catatan menyatakan bahwa menumbuhkan seni wayang kuno dapat terus-menerus melemahkan dan memperkuat kekuatan spiritual dan kemauan seseorang. Semakin kuat kekuatan spiritual dan kemauan seseorang, semakin tinggi kemungkinan mereka memurnikan boneka tingkat tinggi, yang lebih kuat. Huang Xiaolong sangat gembira. Seni wayang kuno ini dapat melunakkan dan memperkuat kekuatan spiritual dan kemauan seseorang. Huang Xiaolong tidak kekurangan teknik budidaya pertempuran Qi atau keterampilan pertempuran, satu-satunya hal yang kurang adalah cara untuk meredam kekuatan spiritualnya. Di luar sudah gelap pada saat Huang Xiaolong keluar dari perpustakaan. Ketika dia sampai di pintu masuk, selusin pustakawan mahasiswa masih ada di sana. Melihat Huang Xiaolong muncul dari dalam perpustakaan, mereka semua menggigil tanpa alasan, bergegas maju ketika mereka berseru, "Yang Nobel Huang, kamu keluar." Mata Huang Xiaolong menyapu mereka, dia tahu betul alasan mengapa para siswa ini masih menunggunya di sini. Dia secara terbuka berkata, "Baiklah, aku tidak menyalahkan siapapun untuk masalah ini, pulanglah." Huang Xiaolong benar-benar tidak menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Pada saat ini, dia dalam suasana hati yang sangat baik karena seni wayang kuno. Huang Xiaolong berjalan pergi setelah meninggalkan kalimat seperti itu kepada pustakawan siswa. Baru pada saat itulah Brother Senior Chen dan yang lainnya dapat bernapas lega seolah-olah mereka baru saja lolos dari bencana terbesar dalam hidup mereka. Ketika Huang Xiaolong kembali ke Estate Bukit Selatan, dia segera memasuki lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Dalam satu lompatan, ia mendarat di altar pengorbanan di tengah. Menelusuri teks kuno sekali lagi, melakukan itu untuk ingatannya, ia duduk bersila dan mulai berlatih, mengikuti metode yang disebutkan. Inti dari mempraktikkan seni wayang kuno ini adalah meditasi, meditasi, dan meditasi. Renungkan untuk merasakan segala sesuatu di dunia, membiarkan rohnya berbaur dengan ruang di sekitarnya, merasakan setiap hembusan angin, setiap tetes air, setiap percikan api di ruang di sekitarnya, memungkinkan mereka untuk meredam kekuatan spiritualnya. Malam berlalu dengan cepat. Meskipun itu hanya satu malam, Huang Xiaolong bisa merasakan peningkatan signifikan dalam kekuatan spiritualnya. Sepertinya aku harus berlatih setidaknya 3 bulan sebelum aku dapat mulai mengendalikan boneka ini. Huang Xiaolong menatap 19 boneka raksasa. Dia memperkirakan bahwa dengan kecepatan latihannya, dia perlu 3 bulan untuk mencapai penyelesaian minor dalam seni pewayangan kuno, memasuki tingkat pertama untuk menandai tanda jiwa. Hanya setelah menandai boneka dengan tanda jiwa itu dianggap sepenuhnya mengendalikan mereka. Bab 240, masalah sungguh datang. 2 hari berlalu dalam persiapan sibuk untuk pernikahan. Pada hari ini, Huang Xiaolong keluar dari pagoda harta karun Linglong, tempat dia menghabiskan 2 hari terakhir menyempurnakan keterampilan Erden Buddha Palem buatannya sendiri. Palmen Buddha dari Huang Xiaolong diilhami oleh jutaan patung Buddha di Gua Buddha, tekanan spiritual yang tak terlihat berasal dari masing-masing gelombang patung Buddha yang menjangkau jauh dan pengaruhnya terhadap roh, sedangkan seni wayang kuno adalah teknik budidaya yang langka yang memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Dengan demikian, mempraktikkan seni wayang kuno sangat meningkatkan kekuatan serangan Erden Buddha Palem Huang Xiaolong. Setelah 2 hari latihan, Huang Xiaolong melihat langkah besar dalam perbaikan untuk Erden Buddha Palemnya. Tetapi sekali lagi, Huang Xiaolong tidak mengabaikan seni suminya yang saleh, Asura Tactics, dan Body Metamorphose Scripture. Dia semakin kuat setiap hari. Ketika Huang Xiaolong muncul, Zhao Su dan Zhang Fu langsung merasakan perubahan aura Huang Xiaolong, cukup untuk membuat 2 ahli alam tingkat tinggi Sein mengeluh dengan kagum. Bagaimana situasinya akhir-akhir ini? Huang Xiaolong bertanya pada Zhao Su dan Zhang Fu ketika dia melihat mereka. Membalas Sovereign, semuanya normal. Zhao Su segera menjawab. Huang Xiaolong berjalan ke aula besar dan sambil melakukannya, dia memperingatkan mereka, tingkatkan langkah pertahanan untuk hari ini, semua orang harus ekstra waspada. Hari ini adalah hari pernikahan saudara perempuannya. Huang Xiaolong memiliki firasat yang kuat, nobel muda Yao Fei yang tak berperasaan pasti akan memilih untuk memperdayai hari pernikahan saudara perempuannya. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong tiba di aula besar tempat Huang Peng, Su Yan, dan Huang Xiaohai sedang menunggu. Melihat Huang Xiaolong berjalan masuk, mereka bertiga berdiri, berkumpul di sekelilingnya. Ayah, Ibu, salam Huang Xiaolong. Lebih lama, kamu di sini. Su Yan tersenyum ketika menarik Huang Xiaolong ke kursi di sebelahnya. Di mana Ah Min? Huang Xiaolong melihat sekeliling, bertanya kapan dia tidak melihat saudara perempuannya. Setelah merias wajahnya, dia harus segera keluar. Keluarga Guo akan tiba sekitar 1 jam lagi. Su Yan menjawab sambil tertawa kecil. Jelas terlihat bahwa dia sangat bahagia. Huang Xiaolong mengangguk. Sebuah desahan kecil terdengar di dalam hatinya, dalam waktu tidak lebih dari 1 jam, prosesi pernikahan keluarga Guo akan menjemput saudara perempuannya, Huang Min. Meskipun jarak antara Southern Hill Estate dan Guo Mansion tidak terlalu bagus, setelah hari ini, saudara perempuannya akan dihitung sebagai anggota keluarga Guo. Namun, Huang Xiaolong senang untuk Huang Min, dia menemukan seseorang yang dia cintai dan ingin bersama dengannya. Huang Xiaolong tinggal di aula besar, menghabiskan waktu luang dengan orang tuanya dan adik laki-lakinya. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong berkata, mereka mungkin sudah dekat, mari kita pergi dan melihatnya. Huang Peng, Su Yan, dan Huang Xiaohai mengangguk bahagia. Oleh karena itu, keempat berdiri dan menuju ke halaman Huang Min. Tuan, Nyonya, Tuan Muda, dan Tuan Muda ketiga. Ketika mereka tiba di halaman Huang Min, para pelayan dan penjaga berlutut memberi hormat.
Di mana Miss kedua? Tanya Huang Peng. Membalas guru, nona kedua sedang merias wajahnya, dia harus siap segera. Salah satu pelayan wanita menjawab. Huang Peng mengangguk dan mereka berempat memasuki ruang luar kamar kerja Huang Min. Ayah, ibu, kakak laki-laki, kakak kecil. Huang Min baru saja selesai dengan make up ketika dia melihat 4 orang masuk dan memanggil dengan penuh semangat saat dia berdiri. Semua orang tertawa dan mengangguk, memuji penampilan Huang Min. Adikku yang paling cantik hari ini, Huang Xiaolong memuji. Huang Xiaolong berbicara yang sebenarnya. Riasan yang ringan menekankan keremajaan Huang Min dengan sedikit petunjuk tentang wanita glamor yang baru akan mekar, segar dan memikat. Huang Min memerah malu-malu, kakak, kamu hanya tahu bagaimana menggodaku. Kak besar, satu, itu benar. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Huang Xiaohai menimpali dengan senyum lebar di wajahnya. Huang Min tersenyum manis, benarkah? Menempatkan ekspresi serius, Huang Xiaohai bersikeras dengan nada serius, sungguh. Interaksi kecil ini membuat orang lain di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Su Yan tiba-tiba melangkah maju, menarik Huang Min ke dalam pelukannya. Matanya berubah sedikit merah, dengan air mata berkilau mengancam akan jatuh. Ibu, Huang Min menangis. Bahkan dia dipengaruhi oleh air mata Su Yan. Kamu, untuk apa kamu menangis? Ini adalah kesempatan yang menggembirakan. Selain itu, tidak seperti Miner tidak akan kembali ke sini, Huang Peng menghibur istrinya. Huang Min mengangguk dengan tegas, ibu, aku akan sering kembali mengunjungi semua orang. Su Yan menghapus air mata, tersenyum dan mengangguk. Putrinya yang masih bayi akan menikah. Su Yan senang, tetapi lebih dari itu, dia enggan berpisah dengannya. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh dari suona, drum, dan gong datang dari luar. Sebuah pertanda bahwa prosesi pengiring pengantin dari keluarga Guo telah tiba untuk menjemput pengantin wanita. Ayo pergi, Huang Xiaolong berbicara. Semua orang setuju. Dengan demikian, Su Yan memegang tangan Huang Min ketika mereka berjalan keluar dari halaman Huang Min menuju pintu masuk perkebunan. Pintu masuk utama sangat ramai ketika mereka sampai di sana, selain anggota prosesi pernikahan pengiring pengantin dari keluarga Guo, ada murid-murid yang menyaksikan dari pasukan lain yang berkerumun di jalan. Keluarga Guo habis-habisan dengan prosesi pernikahan, 3 hingga 400 orang cukup untuk berbaris dari pintu masuk Southern Hill Estate ke ujung jalan yang lain. Melihat Huang Min dan yang lainnya keluar dari perkebunan, Guo Tai, yang berada di garis depan, bergegas menemui mereka. Dia pertama kali menyapa Huang Peng dan Su Yan, paman, bibi, dan kemudian dengan hormat ke arah Huang Xiaolong, kakak. Meskipun hari ini adalah hari pernikahan mereka, Guo Tai dan Huang Min harus melalui upacara terlebih dahulu, sebelum dia bisa mengubah cara dia berbicara dengan Huang Peng dan Su Yan. Su Yan mengangguk dan berjalan ke Guo Tai, melepaskan tangan Huang Min dari tangannya dan meletakkannya di tangan Guo Tai. Sikap simbolis bahwa dia menyerahkan putrinya ke Guo Tai. Saat melakukan ini, Su Yan tidak bisa menahan diri dan tetesan air mata bergulir di sudut matanya. Guo Tai, Huang Xiaolong mengingatkan, kamu harus memperlakukan adikku dengan baik. Jika kamu berani menggertaknya atau membuatnya merasa dirugikan dengan cara apapun, aku tidak akan mengampuni kamu. Petik 2. Guo Tai agak takut tetapi dia berjanji, jangan khawatir, kakak, aku pasti akan memperlakukan Miner dengan baik, aku benar-benar tidak akan membiarkannya dianiaya. Huang Xiaolong mengangguk, puas. Segera, prosesi pernikahan keluarga Guo mengangkat tandu pengantin merah dengan Huang Min duduk di dalam dan mulai menuju ke rumah Guo. Sederetan air mata seperti mutiara jatuh di pipi Su Yan saat dia menyaksikan prosesi pernikahan keluarga Guo pergi, semakin kecil di hadapannya. Huang Peng membuka mulutnya tetapi tidak ada kata-kata penghiburan yang datang. Ayah, ibu, mari kita kembali dulu, Huang Xiaolong membujuk. Menurut tradisi martial spiritual, keluarga gadis itu perlu menunggu sampai prosesi pernikahan mencapai kediaman calon suami sebelum mereka bisa pergi untuk upacara langkah selanjutnya. Mengangguk, mereka semua kembali ke dalam perkebunan. Namun, sama seperti semua orang berbalik, Huang Xiaolong tiba-tiba berbalik, mata mencari ujung jalan dengan waspada. Lebih lama, ada apa? Huang Xiaolong menjawab, tidak ada. Tapi matanya memiliki makna yang lebih dalam saat mereka mengarahkan pandangan ke Zhao Su dan Zhang Fu. Keduanya mengangguk sedikit dan menghilang dengan goyangan tanpa ada yang memperhatikan. Huang Xiaolong tetap menunggu di tempat yang sama setelah dia memberitahu Huang Peng, Su Yan, dan adik lelakinya untuk masuk terlebih dahulu. Tak lama, Zhao Su dan Zhang Fu kembali. Jadi, Huang Xiaolong bertanya. Keduanya menggelengkan kepala, membalas sovereign, kami tidak menemukan apapun. Huang Xiaolong mengerutkan kening, dia yakin dia merasakan jejak niat membunuh. Meskipun itu hanya sekejap detik. Kemudian, hati Huang Xiaolong tenggelam, prosesi pernikahan Guo Family. Zhao Su, Zhang Fu, kalian berdua segera mengejar ketinggalan dengan tim pernikahan keluarga Guo. Huang Xiaolong berkata dengan cemas. Zhao Su dan Zhang Fu saling bertukar pandang, mereka mengerti apa yang dimaksud Huang Xiaolong di saat berikutnya. Huang Xiaolong takut Yao Fei mungkin bergerak melawan tim prosesi pernikahan. Ya, sovereign, keduanya sudah menghilang sebelum suara itu jatuh. Huang Xiaolong sedikit santai setelah mengirim Zhao Su dan Zhang Fu. Namun, beberapa saat setelah Zhao Su dan Zhang Fu pergi, fluktuasi energi yang kuat datang dari kejauhan, dekat dengan Southern Hill Estate. Wajah Huang Xiaolong menegang, mereka benar-benar menargetkan prosesi pernikahan keluarga Guo. Saudara, Huang Xiaolong menghilang dalam kabur, berlari menuju sumber fluktuasi energi. Dia adalah wanita pertama yang lahir dalam keluarga, sehingga HXH memanggilnya Big Sis. There are no more articles to read.